Selamat datang di channel Saksi Kisah Kehidupan. Tanah makam sang ibu belum lagi kering. Namun air mata duka seorang istri setia justru dibalas dengan cengkeraman serakah keluarga mertua. Uang asuransi 800 juta rupiah menjadi pemantik kezaliman yang tak berperi kemanusiaan. Diinjak, dihina, dan dipaksa tunduk oleh suami serta mertua yang dibutakan harta. Wanita sabar ini memilih diam bukan karena menyerah, melainkan menyiapkan pembalasan hukum yang sempurna. Saksikan bagaimana keserakahan yang membabi buta akan berbalik menjadi jerat kehancuran yang menenggelamkan sang penindas, hingga ke titik paling hina dalam hidupnya. Simak kisahnya dari awal hingga akhir hanya di Saksi Kisah Kehidupan. Tanah merah pemakaman umum itu masih basah dan menebarkan aroma tanah basah bercampur kelopak bunga melati yang baru saja ditaburkan. Langit mendung menggelayut rendah di atas kepala, seolah ikut merasakan duka mendalam yang meremukkan dada Kinanti. Wanita muda itu bersimpuh di samping nisan kayu yang bertuliskan nama ibu kandungnya, Rahayu binti Sastro. Air mata Kinanti mengalir deras tanpa henti, membasahi ujung kerudung hitam yang ia kenakan. Baru beberapa jam yang lalu ibunya mengembuskan napas terakhir di rumah sakit setelah berhari-hari berjuang melawan serangan penyakit yang datang tiba-tiba. Kepergian sang ibu terasa begitu cepat dan menyisakan lubang kehampaan yang luar biasa besar di dalam hidupnya. Ibunya adalah satu-satunya pelindung, tempat ia mengadu dan bersandar selama menjalani biduk rumah tangga yang penuh duri bersama keluarga suaminya. Beberapa pelayat yang merupakan kerabat jauh dan tetangga mulai berpamitan satu persatu dengan ucapan bela sungkawa yang lirih. Mereka menepuk bahu Kinanti dengan iba, melihat tubuh wanita kurus itu berguncang hebat menahan isak tangis. Namun, di tengah suasana hening yang penuh kepedihan itu, langkah kaki berderap cepat mendekat tanpa rasa simpati sedikitpun. Sepasang sepatu hak tinggi milik Ibu Ratih, ibu mertua Kinanti, berhenti tepat di samping tubuh Kinanti yang masih bersujud. Di samping wanita parubaya bertubuh tambun itu, berdiri Sheila, adik ipar Kinanti, yang sibuk mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas tangan sambil memasang wajah masam seolah berada di pemakaman, adalah hal yang paling membuang-buang waktunya. Sementara itu, Aditya, suami yang seharusnya menjadi sandaran dan memeluk Kinanti di saat terpuruk seperti ini, hanya berdiri mematung beberapa langkah di belakang ibunya sambil melipat tangan di dada dengan pandangan dingin. Tiba-tiba, tanpa memedulikan tatapan beberapa pelayat yang masih tersisa di sekitar liang lahat, tangan Ibu Ratih yang berhiaskan cincin emas tebal mencengkeram lengan Kinanti dengan sangat kuat. Cengkeraman itu begitu keras hingga kuku-kukunya yang runcing menembus kain baju kurung Kinanti dan menimbulkan rasa sakit yang menyengat. Kinanti tersentak kaget dan mengangkat wajahnya yang sembab, menatap wajah ibu mertuanya dengan tatapan bingung dan mata yang basah. Ibu Ratih tidak meneteskan air mata setetes pun. Wajahnya yang dipoles bedak tebal justru tampak mengeras penuh ketamakan. Matanya melotot tajam menatap wajah Kinanti seakan Kinanti adalah seorang pesakitan yang berhutang budi padanya. Tanpa basa-basi dan tanpa rasa malu sedikitpun di depan pusara almarhumah, Ibu Ratih membuka mulutnya dengan suara lantang yang membuat para pelayat yang belum sempat melangkah jauh tertegun menoleh ke belakang. Ibu Ratih menuntut agar Kinanti segera menyerahkan semua dokumen penting milik almarhumah ibunya hari ini juga. Ia secara terang-terangan menyebutkan buku tabungan, sertifikat rumah, dan yang paling utama adalah polis asuransi jiwa peninggalan Ibu Rahayu yang bernilai 800 juta rupiah. Ibu Ratih berkata bahwa sebagai ibu mertua sekaligus kepala keluarga di rumah tempat Kinanti dan Aditya tinggal, dirinyalah yang paling berhak memegang dan mengelola uang sebesar itu. Ibu Ratih beralasan bahwa Kinanti hanyalah seorang perempuan lemah yang tidak mengerti cara mengelola keuangan besar. Apalagi Kinanti tidak bekerja dan hanya mengandalkan nafkah dari anaknya, Aditya. Sheila yang berdiri di samping ibunya ikut menimpali dengan tawa sinis, mengatakan bahwa Kinanti tidak pantas memegang uang sebanyak itu dan lebih baik uang tersebut digunakan untuk modal bisnis baru Aditya serta biaya pernikahannya sendiri yang sebentar lagi akan digelar secara mewah. Mendengar tuntutan yang begitu kejam dan tidak tahu tempat itu, dada Kinanti terasa sesak seperti dihantam batu besar. Air matanya menetes semakin deras menatap nisan ibunya yang belum genap 1 jam tertutup tanah. Kinanti menoleh ke arah suaminya dengan tatapan memohon, berharap ada sedikit saja rasa belas kasih atau perlindungan dari pria yang telah berjanji di depan penghulu untuk menjaganya dalam suka dan duka. Namun, Aditya justru membuang pandangan ke arah lain dengan wajah masam.
Aditya bahkan melangkah maju dan ikut menyuruh Kinanti agar menuruti kemauan ibunya tanpa perlu banyak membantah. Aditya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh ibunya adalah demi kebaikan bersama dan Kinanti tidak boleh bersikap egois menyimpan uang sebesar itu sendirian sementara keluarganya membutuhkan banyak hal untuk masa depan. Hati Kinanti hancur berkeping-keping menjadi serpihan tak berbentuk. Rasa sakit karena kehilangan ibu kandung kini bertambah berkali-kali lipat akibat kezaliman suami dan keluarga mertuanya sendiri. Selama 3 tahun pernikahannya, Kinanti selalu mengalah, melayani mertua dan iparnya layaknya seorang pembantu tanpa upah. Bahkan gajinya saat dulu masih bekerja selalu diserahkan kepada Ibu Ratih, hingga akhirnya ia dipaksa berhenti bekerja. Sekarang, bahkan sebelum tanah kuburan ibunya kering, mereka sudah berani menodai kesucian pusara ini dengan nafsu serakah yang menjijikan. Kinanti mendekap erat tas selempang tua milik almarhumah ibunya di depan dada. Di dalam tas itulah tersimpan dokumen-dokumen penting yang dipesan secara khusus oleh almarhumah sebelum mengembuskan napas terakhir di ruang rawat inap. Almarhumah berpesan dengan suara terbata-bata agar Kinanti menjaga dokumen itu baik-baik dan jangan pernah membiarkan orang lain merebutnya, karena ada rahasia besar di balik semua yang terjadi. Mengingat pesan terakhir ibunya, Kinanti menggelengkan kepala perlahan dengan suara bergetar namun tegas, menolak menyerahkan dokumen tersebut saat ini juga. Penolakan Kinanti membuat wajah Ibu Ratih memerah padam karena murka. Di depan sisa-sisa pelayat yang mulai berbisik-bisik menyaksikan perlakuan kasarnya, Ibu Ratih menarik paksa kerah baju Kinanti hingga Kinanti terangkat dari tanah. Ibu Ratih mendekatkan wajahnya yang penuh kebencian ke telinga Kinanti lalu mendesiskan ancaman dengan nada dingin yang sangat menusuk, mengatakan bahwa jika besok pagi seluruh dokumen dan uang asuransi 800 juta itu belum berpindah ke tangannya, maka Kinanti tidak akan pernah diizinkan menginjakan kaki lagi di rumah dan akan diusir seperti anjing jalanan tanpa membawa sehelai pakaian pun. Langkah kaki Kinanti terasa sangat berat saat memasuki rumah besar bercat putih itu. Rumah tersebut adalah tempat ia menghabiskan 3 tahun penuh derita, mengorbankan perasaan dan tenaganya demi melayani keluarga suaminya. Pintu depan terbuka lebar, namun tidak ada kehangatan yang menyambutnya. Di ruang tengah, sisa-sisa kemeriahan pesta kecil tampak berserakan di mana-mana. Sebelum berangkat ke pemakaman tadi, Ibu Ratih rupanya telah mengundang beberapa kerabat dekat untuk merayakan kabar bahwa dana besar akan segera masuk ke keluarga mereka. Gelas-gelas kotor, piring berlumur minyak, dan remah-remah makanan berhamburan di atas meja marmer serta lantai ruang tamu. Kinanti meletakkan tas selempang almarhumah ibunya di atas kursi kayu dekat pintu masuk. Tubuhnya luar biasa lelah. Kepalanya berdenyut nyeri karena terus-menerus menangis sejak semalam. Ia baru saja hendak meluruskan kakinya sejenak di kursi, tetapi suara bentakan melengking dari arah dapur langsung menyentak kesadarannya. Ibu Ratih berdiri di ambang pintu dapur dengan berkacak pinggang. Matanya menatap Kinanti dengan sorot penuh penghinaan. Tanpa memberi waktu sedetik pun bagi Kinanti untuk menarik napas atau sekadar membasuh wajahnya yang sembab, Ibu Ratih langsung melemparkan sebuah celemek kotor ke arah wajah Kinanti. Ibu mertuanya berseru dengan suara ketus, memerintahkan Kinanti untuk segera membersihkan seluruh kekacauan di ruang makan dan mencuci tumpukan piring di wastafel dapur. Ibu Ratih berkata bahwa menantu yang menumpang hidup di rumahnya tidak punya hak untuk bermalas-malasan, apalagi bersikap layaknya seorang nyonya besar yang berduka. Kinanti menggigit bibir bawahnya rapat-rapat, menahan rasa sesak yang kembali menggelegak di dalam dada. Ia mengambil celemek itu dari lantai dan memakainya tanpa membantah sepatah kata pun. Ia melangkah menuju dapur, menyalakan keran air, dan mulai menyabuni tumpukan piring serta kuali berminyak satu persatu. Air dingin yang menyiram tangannya tidak mampu mendinginkan hatinya yang perih teriris perlakuan mertuanya. Tidak berselang lama, Sheila melenggang masuk ke area dapur dengan langkah angkuh. Adik ipar Kinanti itu mengenakan pakaian modis dan menatap Kinanti dari atas ke bawah seolah melihat kotoran yang menjijikan. Sheila membuka kulkas, mengambil semangkuk sup sayur yang masih mengepul panas dari atas meja kompor, lalu dengan sengaja menabrakkan tubuhnya ke bahu Kinanti yang sedang membungkuk di depan tempat cuci piring. Mangkuk itu terlepas dari genggamannya dan kuah panas bersantan langsung tumpah membasahi lantai keramik putih. Bahkan sebagian mengenai ujung kaki Kinanti hingga membuatnya memekik tertahan karena sensasi panas yang menyengat. Bukannya meminta maaf, Sheila justru tertawa mengejek sambil berkacak pinggang.
Sheila menyalahkan Kinanti karena berdiri menghalangi jalan dan menyebut Kinanti sebagai orang yang tidak becus bekerja. Sheila melemparkan sebuah kain lap usang yang robek tepat ke arah kaki Kinanti dan menyuruhnya membersihkan tumpahan kuah panas itu sampai mengilap tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Sheila menegaskan bahwa jika ada noda minyak yang tersisa di lantai, ia akan menyuruh kakaknya memberi pelajaran keras kepada Kinanti. Mendengar ribut-ribut di dapur, Aditya masuk sambil memainkan ponsel mahalnya. Bukannya membela sang istri yang kakinya memerah terkena tumpahan kuah panas, Aditya justru menatap Kinanti dengan pandangan jengkel. Aditya meminta Kinanti tidak bersikap drama dan lekas menyelesaikan pekerjaan rumah agar ibunya tidak terus marah-marah. Aditya berkata bahwa tugas seorang istri memang melayani keluarga suami dengan baik dan kepatuhan adalah kunci surga. Setiap kata yang keluar dari bibir suaminya terasa seperti belati yang menusuk ulu hati Kinanti. Kinanti akhirnya berlutut di atas lantai yang basah dan licin, mengusap genangan kuah panas itu menggunakan kain lap robek dengan tangan yang gemetar hebat, sementara air matanya jatuh menetes bercampur dengan cairan sup di lantai. Setelah dapur selesai dibersihkan dan ruang tengah kembali rapi, Ibu Ratih kembali memanggil Kinanti dengan suara keras. Kali ini, wanita tua itu menyuruh Kinanti membersihkan kamar tidurnya, merapikan ranjang, dan mengepel lantai kamar utama tersebut sebelum waktu istirahat malam tiba. Kinanti menuruti perintah itu dengan langkah gontai. Ia membawa ember dan kain pel menuju kamar tidur mertuanya di lantai 1. Kamar itu berukuran sangat luas dan dipenuhi perabotan mewah. Sangat kontras dengan kamar kecil di dekat gudang belakang yang biasanya Kinanti tempati. Kinanti mulai mengelap debu di atas meja rias besar milik Ibu Ratih yang dipenuhi berbagai macam botol parfum mahal dan kotak perhiasan. Ketika sedang menggeser salah satu kotak perhiasan untuk membersihkan sudut meja, Kinanti tanpa sengaja menyenggol laci paling bawah meja rias yang ternyata tidak terkunci rapat. Laci kayu itu terbuka sedikit, memperlihatkan tumpukan kwitansi dan beberapa lembar kertas resep dokter. Niat awal Kinanti adalah menutup kembali laci tersebut tanpa menyentuh isinya demi menjaga kesopanan. Namun, pandangan matanya tanpa sengaja tertumpu pada sebuah nama yang tercetak jelas di atas lembaran kertas resep yang terlipat setengah di bagian atas tumpukan. Nama yang tertulis di sana adalah Rahayu binti Sastro, nama lengkap almarhumah ibunya sendiri. Jantung Kinanti berdegup kencang secara mendadak. Perasaan aneh menyelimuti pikirannya, mendorong tangannya untuk menarik lembaran resep itu secara perlahan. Kertas tersebut dikeluarkan oleh sebuah klinik swasta kecil di pinggiran kota. Kinanti membaca rincian obat yang tertera di sana dengan sangat teliti. Sebagai seorang mantan perawat sebelum menikah, Kinanti sangat paham akan jenis-jenis obat keras. Resep itu memuat nama obat penenang berdosis tinggi yang sangat dilarang untuk dikonsumsi oleh penderita gangguan katup jantung kronis seperti yang diderita oleh almarhumah ibunya. Yang membuat darah Kinanti membeku seketika adalah tanggal penulisan resep tersebut, yaitu tepat 5 hari sebelum ibunya tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit saat sedang menginap di rumah keluarga mertuanya ini. Selama ini, Kinanti percaya sepenuhnya bahwa ibunya meninggal murni karena serangan jantung mendadak akibat komplikasi usia tua, sebagaimana yang terus-menerus dikatakan oleh Ibu Ratih dan Aditya saat menjemput almarhumah dari kamar tamu. Namun, keberadaan resep obat berbahaya berlabel nama ibunya yang tersimpan rapi di dalam laci rias pribadi Ibu Ratih menghadirkan teka-teki gelap yang sangat mengerikan di benak Kinanti. Tangan Kinanti bergetar hebat saat memegang sobekan kertas itu, sementara rasa curiga dan ketakutan mulai merayapi seluruh tubuhnya seperti hawa dingin yang menusuk tulang. Mengapa Ibu Ratih menyimpan resep obat penenang berdosis mematikan atas nama almarhumah ibunya di dalam kamar pribadinya sendiri? Dan apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu kamar tamu pada malam ibunya meregang nyawa? Matahari pagi menyusup malu-malu di balik tirai ruang makan, memantulkan cahaya pada deretan piring keramik mewah yang telah ditata rapi oleh Kinanti. Sejak fajar menyingsing, Kinanti sudah berkutat di dapur yang dingin, menyiapkan sarapan lengkap untuk keluarga suaminya. Tubuhnya terasa remuk dan matanya bengkak akibat kurang tidur. Namun ia tetap bergerak gesit tanpa mengeluh. Di benaknya, potongan gambar resep obat penenang berbahaya yang ia temukan di laci rias mertuanya semalam terus berputar-putar seperti mimpi buruk yang enggan pergi. Kinanti berusaha bersikap wajar sembari meletakkan teko teh hangat dan semangkuk besar nasi goreng di tengah meja makan.
Langkah kaki Ibu Ratih terdengar mantap menuruni anak tangga, disusul oleh Sheila dan Aditya. Ketiganya langsung duduk di kursi masing-masing tanpa sedikit pun menyapa Kinanti yang berdiri tegak di samping meja dengan posisi melayani. Suasana sarapan yang seharusnya tenang seketika berubah menjadi arena pembagian harta yang bising. Ibu Ratih menyesap teh buatannya, lalu tersenyum lebar dengan mata yang berbinar-binar penuh angan-angan semu. Ibu mertuanya mulai membeberkan rencana besar mengenai penggunaan dana klaim asuransi jiwa 800 juta rupiah milik almarhumah Ibu Rahayu. Dengan nada suara yang sangat percaya diri, Ibu Ratih berkata bahwa 400 juta rupiah pertama akan ia gunakan untuk membeli sebuah mobil sedan mewah terbaru agar keluarga mereka dipandang terhormat oleh tetangga sekitar dan kalangan arisan kelas atas. Sheila langsung menyela dengan tawa riang, menuntut bagian 150 juta rupiah untuk memesan gedung pernikahan termewah di pusat kota, menyewa perancang busana ternama, dan membeli perhiasan emas model terbaru demi pesta pernikahannya yang tinggal menghitung bulan. Sementara itu, Aditya mengangguk setuju sambil mengunyah makanannya, mengatakan bahwa sisa uangnya sangat pas untuk dijadikan modal suntikan pada proyek bisnis barunya agar jabatannya bisa naik menjadi manajer atau bahkan direktur utama di perusahaan cabangnya sendiri. Mereka bertiga tertawa bersama, saling melempar lelucon dan memuji ide cemerlang masing-masing, seolah-olah uang 800 juta itu sudah berada di genggaman tangan mereka dan almarhumah Ibu Rahayu hanyalah jembatan keberuntungan bagi kemewahan hidup mereka. Tidak ada satupun doa yang terucap untuk mendiang. Tidak ada pula rasa bela sungkawa yang tersisa di hati mereka. Kinanti yang berdiri mematung di samping meja makan merasakan dadanya perih seperti disayat belati berkarat. Setiap tawa dan obrolan rakus yang meluncur dari mulut keluarga suaminya terasa seperti injakan keras pada pusara ibunya yang masih merah. Dengan napas yang tertahan, Kinanti memberanikan diri untuk melangkah satu langkah lebih dekat ke arah meja makan. Tangannya mengepal di balik kain celemek, mengumpulkan segenap keberanian yang tersisa di dalam jiwanya. Kinanti berkata dengan suara pelan namun sangat jelas, memohon maaf karena harus memotong pembicaraan mereka. Kinanti menyampaikan bahwa uang santunan asuransi 800 juta rupiah peninggalan almarhumah ibunya tidak bisa digunakan untuk membeli barang-barang mewah atau membiayai pesta pora. Kinanti menjelaskan bahwa sebelum meninggal dunia, almarhumah ibunya telah meninggalkan pesan lisan dan wasiat khusus agar uang tersebut digunakan untuk melunasi seluruh sisa biaya perawatan rumah sakit selama masa kritis, membayar sewa tanah makam, serta menyumbangkan sebagian besar sisanya kepada panti asuhan tempat ibunya dulu mengabdi semasa hidup. Mendengar penuturan Kinanti, tawa di meja makan langsung lenyap seketika, berganti dengan keheningan yang menyesakan. Ibu Ratih menurunkan cangkirnya dengan sangat kasar hingga air teh tumpah mengotori taplak meja putih. Matanya melotot tajam, urat-urat di lehernya menegang menahan amarah yang meledak-ledak. Dengan gerakan cepat dan beringas, tangan Ibu Ratih menggebrak meja makan marmer itu sekuat tenaga. Suara dentuman keras menggema di seluruh ruangan, membuat mangkuk sup dan piring porselen terlonjak hingga salah satu piring jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping menimbulkan suara yang memekakan telinga. Ibu Ratih berdiri dari kursinya dan menunjuk wajah Kinanti dengan jari telunjuknya yang bergetar karena murka. Ibu mertuanya mencaci maki Kinanti sebagai menantu yang tidak tahu diuntung, pembangkang, dan tidak punya otak. Ibu Ratih membentak bahwa orang mati tidak butuh uang dan panti asuhan tidak berhak menikmati uang sebanyak itu sementara keluarga yang masih hidup membutuhkan masa depan yang lebih baik. Ibu Ratih menuduh Kinanti sengaja membuat-buat cerita wasiat palsu hanya karena ingin menguasai uang 800 juta itu sendirian dan membiarkan suaminya hidup dalam kekurangan. Sheila ikut bangkit dari kursinya dan mencibir dengan tatapan jijik, mengatakan bahwa Kinanti hanyalah orang miskin yang sok suci dan tidak sadar diri bahwa dirinya hanyalah menumpang di rumah megah keluarganya. Aditya yang melihat ibunya marah besar segera melompat dari kursinya. Bukannya meredakan situasi atau menenangkan sang istri, Aditya justru mendekati Kinanti dan mendorong bahu Kinanti hingga wanita itu terhuyung ke belakang menabrak lemari kaca. Aditya membentak Kinanti dengan suara tinggi, menyuruh istrinya tutup mulut dan berhenti membantah perintah ibunya. Aditya menegaskan bahwa Kinanti harus patuh 100% kepada keputusan ibunya jika masih ingin diakui sebagai istri yang sah di rumah ini. Kinanti meneteskan air mata dalam diam, menatap mata suaminya yang sama sekali tidak memancarkan rasa cinta ataupun perlindungan.
Di tengah puncak ketegangan dan caci maki yang bersahut-sahutan di ruang makan itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dan beruntun pada pintu depan rumah, diiringi oleh seruan seorang petugas kurir yang mengantarkan sebuah surat resmi bersegel dinas dari kantor pusat asuransi jiwa. Suara ketukan di pintu depan memecah ketegangan yang mendidih di ruang makan. Aditya berdecak kesal lalu melangkah cepat menuju pintu utama dengan langkah terburu-buru. Sementara Ibu Ratih masih berdiri tegak memelototi Kinanti dengan napas yang memburu penuh amarah. Kinanti memanfaatkan momen kegaduhan singkat itu untuk melangkah perlahan menjauh dari sudut lemari piring yang pecah berantakan di lantai. Ketika Aditya kembali melangkah masuk ruang tengah sambil memegang sebuah amplop coklat tebal dengan cap dinas berwarna merah menyala, Ibu Ratih langsung merebut amplop itu dari tangan anak lelakinya tanpa rasa sabar sedikitpun. Mata Ibu Ratih berbinar-binar penuh ketamakan saat membaca tulisan di bagian depan amplop yang berasal dari kantor pusat perusahaan asuransi jiwa tempat almarhumah terdaftar. Ibu mertuanya berpikir bahwa uang klaim santunan 800 juta rupiah itu sudah bisa langsung dicairkan tanpa ada hambatan apapun. Namun, saat Ibu Ratih merobek segel amplop dan membaca lembar pertama secara tergesa-gesa, keningnya berkerut dalam karena istilah-istilah hukum dan perbankan yang rumit serta membingungkan. Merasa tidak sabar dan pusing memahaminya, ia melemparkan surat itu ke atas meja dan menyuruh Kinanti yang memiliki latar belakang pendidikan bidang kesehatan untuk membacakan rinciannya serta segera menandatangani berkas penerima kuasa pengalihan dana. Kinanti melangkah mendekati meja dengan langkah pelan dan sangat hati-hati. Ia mengambil lembaran surat dinas tersebut dengan tangan yang gemetar halus menahan gejolak perasaan. Ketika matanya mulai menelusuri baris demi baris tulisan resmi di atas kertas berkop asuransi itu, napas Kinanti seketika tercekat di tenggorokan hingga membuatnya sulit bernapas. Jantungnya berdegup luar biasa kencang bagaikan genderang perang yang ditabuh tanpa jeda. Surat itu ternyata bukan sekadar formulir pencairan dana santunan biasa seperti yang dibayangkan keluarga mertuanya, melainkan lampiran resmi laporan audit medis forensik dari pihak asuransi sebelum pembayaran dana disetujui secara final. Di lembar kedua berkas tersebut, tertera catatan rahasia dan resmi dari dokter pemeriksa rumah sakit yang menangani almarhumah ibunya pada malam kritis saat dilarikan ke ruang instalasi gawat darurat. Pihak asuransi menemukan kejanggalan yang sangat serius dalam sampel darah almarhumah Ibu Rahayu yang menunjukkan adanya kadar senyawa obat penenang penekan saraf pusat dalam dosis yang luar biasa fatal. Senyawa kimia berbahaya tersebut bereaksi langsung dengan riwayat penyakit kelainan katup jantung kronis yang diderita almarhumah, hingga memicu henti detak jantung mendadak dalam hitungan jam setelah dikonsumsi. Pihak asuransi menyatakan secara tegas bahwa pencairan dana 800 juta rupiah ditunda sementara waktu untuk investigasi internal, dan hanya ahli waris sah yang berhak memberikan klarifikasi medis atau menyetujui pengalihan seluruh hak tanggungan jika ada pihak lain yang berniat mengambil alih proses klaim tersebut. Kinanti teringat kembali pada sobekan resep klinik swasta pinggiran bertuliskan nama ibunya yang ia temukan di laci meja rias Ibu Ratih semalam. Jenis obat yang tertulis di dalam lampiran laporan asuransi ini sama persis tanpa meleset satu huruf pun dengan zat kimia berbahaya pada resep di kamar mertuanya. Potongan-potongan teka-teki kelam yang selama ini membingungkan kini tersambung dengan sangat jelas, runut, dan mengerikan di dalam kepala Kinanti. Ibunya tidak meninggal dunia karena takdir serangan jantung alami, melainkan sengaja diracuni secara perlahan dan terencana di kamar tidur rumah ini saat almarhumah datang menginap seminggu yang lalu demi mengunjungi anak perempuannya. Rasa duka yang selama ini menyelimuti hati Kinanti seketika membeku menjadi amarah dingin yang menusuk hingga ke dasar tulang sumsumnya. Rasa takut dan kepatuhan buta yang membelenggunya selama bertahun-tahun lenyap tanpa bekas, berganti dengan tekad membara untuk menuntut keadilan bagi nyawa ibu kandungnya yang telah direnggut secara keji dan tanpa belas kasihan. Kinanti melipat kembali lembaran audit medis forensik itu dengan sangat rapi dan hati-hati, berniat menyelipkannya ke dalam saku bajunya yang tertutup celemek agar tidak diketahui oleh keluarga mertuanya bahwa rahasia kejahatan pembunuhan berencana tersebut telah terbongkar. Kinanti berencana membawa dokumen bukti ini langsung ke kantor polisi dan menemui pengacara kepercayaan almarhumah ibunya begitu mendapat kesempatan keluar dari rumah. Namun, kecurigaan Ibu Ratih rupanya bangkit saat melihat perubahan ekspresi wajah Kinanti yang mendadak pucat pasi dengan tatapan mata yang mendadak menajam, ditambah gerakan tangannya yang terburu-buru menyembunyikan berkas tersebut ke balik lipatan baju.
Ibu Ratih yang berotak licik langsung menduga ada sesuatu yang sangat berharga atau cek pencairan tunai yang berusaha disembunyikan oleh menantunya untuk kepentingan pribadi. Tanpa memberi peringatan atau aba-aba apapun, Ibu Ratih melompat maju dengan gerakan sangat cepat, mencengkeram pergelangan tangan Kinanti dari belakang, lalu merampas paksa seluruh berkas di tangan Kinanti hingga sudut kertasnya terkoyak berhamburan di udara. Ibu Ratih menatap Kinanti dengan mata menyipit penuh kecurigaan dan kebencian yang meluap-luap. Sheila dan Aditya langsung ikut melangkah maju mendekat, mengepung tubuh Kinanti di tengah ruangan seperti sekelompok serigala lapar yang siap mencabik-cabik mangsanya yang tak berdaya. Ibu Ratih menatap robekan kertas berkop dinas yang baru saja ia rampas, lalu mengacungkannya tepat di depan wajah Kinanti sambil membentak dengan suara melengking bergetar karena rasa serakah yang bercampur ketakutan bahwa ada rahasia busuknya yang mungkin telah terbaca oleh menantunya. Kertas robekan itu bergetar di tangan Ibu Ratih yang gemetar oleh amarah yang membabi buta dan rasa tamak yang meluap-luap. Melihat tatapan mata Kinanti yang tidak lagi memancarkan ketakutan ataupun ketundukan melainkan tatapan tajam yang menyelidik dan penuh kecurigaan, rasa panik bercampur murka seketika membakar dada wanita tua itu. Ibu Ratih merasa wibawa dan posisinya sebagai penguasa mutlak di rumah tangga sedang ditantang secara terbuka oleh seorang menantu yang selama ini ia anggap tak lebih berharga dari pembantu tanpa bayaran. Tanpa banyak bicara dan tanpa memedulikan etika apapun, tangan kanan Ibu Ratih yang berbalut gelang emas tebal melayang kencang di udara dan mendarat telak di pipi kiri Kinanti. Bunyi tamparan keras bergema di seluruh sudut ruang tamu yang hening dan menegangkan. Hantaman kuat itu membuat wajah Kinanti terlempar ke samping hingga sudut bibirnya robek dan mengeluarkan tetesan darah segar berwarna merah pekat. Tubuh kurus Kinanti terhuyung ke belakang dan tersungkur di atas lantai marmer yang dingin membeku. Rasa perih yang membakar di pipinya tidak sebanding dengan rasa sakit yang meremukan harga dirinya sebagai seorang wanita, anak yang baru berduka, dan istri yang telah berbakti tanpa pamrih selama bertahun-tahun. Sheila yang melihat kejadian itu justru tersenyum puas dengan tawa geli sambil melipat tangan di dada dengan gaya angkuh. Tanpa menunggu perintah ibunya untuk kedua kali, Sheila melangkah cepat menuju kamar kecil di dekat gudang belakang yang selama ini menjadi tempat tidur Kinanti yang pengap. Dalam hitungan menit, Sheila kembali ke ruang tengah sambil menyeret sebuah koper kain tua yang kusam dan beberapa helai pakaian milik Kinanti yang belum sempat disetrika. Dengan tawa mengejek yang melengking ke udara, Sheila melemparkan koper dan tumpukan kain itu tepat ke arah tubuh Kinanti yang masih berusaha bangkit dari lantai dengan susah payah. Ibu Ratih menunjuk pintu depan yang terbuka lebar dengan mata melotot tajam penuh kobaran kebencian. Ibu mertuanya berteriak dengan suara serak melengking, memerintahkan Kinanti untuk segera angkat kaki dari rumah tersebut saat itu juga tanpa menunda sedetik pun. Ibu Ratih menegaskan bahwa rumah mewahnya tidak sudi menampung menantu pembangkang yang berani menyimpan rahasia dan menolak menyerahkan hak uang asuransi 800 juta rupiah kepada keluarga suami. Bersamaan dengan teriakan yang memekakan telinga itu, suara gemuruh guntur menggelegar dahsyat di langit luar, disusul oleh guyuran hujan badai yang luar biasa lebat menghantam atap rumah dan membanjiri pelataran halaman dengan aliran air yang keruh. Melihat hujan badai yang mengamuk hebat di luar, naluri bertahan hidup dan kerapuhan Kinanti membuatnya merangkak mendekati kaki Aditya yang berdiri terpaku di dekat meja marmer. Kinanti bersujud di bawah lutut suaminya, mencengkeram ujung celana panjang pria itu dengan sisa tenaga yang ada sambil terisak memohon belas kasihan seorang suami. Kinanti memohon dengan linangan air mata agar Aditya tidak membiarkannya diusir di tengah cuaca buruk dan badai malam yang sangat membahayakan nyawanya. Terlebih ia baru saja kehilangan ibu kandungnya dan tidak memiliki tempat bernaung atau keluarga lain di kota besar ini. Kinanti mengingatkan janji suci pernikahan mereka di depan penghulu 3 tahun yang lalu, memohon agar Aditya bersikap adil, bijaksana, dan melindunginya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Namun, Aditya sama sekali tidak tergerak oleh air mata, ratapan, dan sujud istrinya di lantai. Pria itu menunduk menatap Kinanti dengan sorot mata yang hampa, jijik, dan dingin tanpa secuil pun rasa cinta, empati, atau penyesalan. Aditya justru membungkuk, merebut payung besar yang tergantung di dekat pintu agar dirinya tidak terkena tempias air. Lalu dengan kasar menyentakkan kakinya sekuat tenaga hingga cengkeraman tangan Kinanti terlepas dan tubuh wanita itu terseret beberapa inci di atas lantai yang basah. Aditya berkata dengan nada suara datar tanpa perasaan bahwa Kinanti sendiri yang telah memilih jalan kehancuran ini, karena bersikap sombong dan keras kepala melawan perintah ibunya.
Dengan dorongan kasar dari tangan Sheila dan caci maki tanpa henti dari mulut Ibu Ratih, tubuh Kinanti didorong paksa keluar melewati ambang pintu utama rumah megah tersebut. Koper tuanya ditendang keras-keras hingga menggelinding menuruni anak tangga teras dan mendarat di atas kubangan lumpur pekat di halaman depan. Pintu kayu jati yang kokoh dan tebal itu kemudian dibanting menutup dengan sangat keras dari dalam, diiringi suara gerendel kunci yang diputar 2 kali, menguncinya rapat-rapat di tengah amukan badai yang pekat. Kinanti terpaku tak berdaya di bawah guyuran air hujan yang deras menusuk kulit dan meresap hingga ke persendian tulangnya. Air hujan dingin bercampur dengan air mata kepedihan dan darah yang masih mengalir dari bibirnya yang terluka. Baju kurung hitam yang ia kenakan basah kuyup melekat erat di tubuhnya yang menggigil hebat menahan terpaan angin kencang yang menyapu halaman. Ia merangkak dalam kegelapan yang gulita, mengumpulkan pakaian-pakaiannya yang berserakan di atas tanah becek bercampur lumpur hitam, lalu memasukkannya kembali ke dalam koper yang sudah rusak dan basah kuyup. Saat Kinanti perlahan bangkit berdiri sambil memeluk koper tuanya yang kotor dengan tubuh gemetar hebat di bawah guyuran hujan lebat, tirai jendela kaca ruang tamu perlahan tersingkap sedikit dari dalam rumah yang hangat bercahaya. Wajah Aditya muncul di balik kaca tebal yang berembun, menatap Kinanti yang berdiri basah kuyup kedinginan di tengah halaman tanpa secercah rasa iba sedikit pun. Aditya membuka sedikit celah jendela kaca tersebut, lalu berbisik dengan nada yang sangat dingin, kejam, dan menusuk menembus deru gemuruh suara hujan, mengatakan bahwa Kinanti hanya memiliki waktu sampai besok siang untuk menandatangani surat kuasa mutlak pengalihan hak asuransi 800 juta rupiah itu kepada ibunya, atau Kinanti dipersilakan mati kedinginan dan membusuk di jalanan tanpa seorang pun yang sudi peduli. Hujan badai masih mengguyur jalanan kota dengan deras, menyapu aspal hitam yang licin dan sepi. Kinanti menyeret koper tuanya yang basah kuyup dengan langkah gontai di bawah temaram lampu jalan. Air hujan yang dingin membekukan sekujur tubuhnya, namun di dalam dadanya menyala api kemarahan yang membakar habis rasa takut, kepatuhan, dan kelemahan yang selama ini membelenggunya. 3 tahun lamanya ia bertahan dalam kebisuan, membiarkan dirinya diinjak-injak demi menjaga kehormatan sebuah pernikahan. Namun malam ini, melihat kematian ibunya yang penuh misteri dan pengusiran keji oleh keluarga suaminya, Kinanti tersadar bahwa kesabaran tanpa batas hanya akan memelihara kezaliman. Dengan sisa tenaga dan uang receh yang terselip di saku bajunya, Kinanti menaiki angkutan umum terakhir menuju ke sebuah kawasan perumahan tua di sudut kota. Tujuannya hanya satu, yaitu sebuah rumah bergaya klasik dengan pagar tanaman yang asri milik Pak Broto. Pria parubaya itu adalah seorang pengacara senior yang cerdas, tegas, sekaligus sahabat karib almarhum ayahnya yang telah berjanji untuk selalu menjaga keluarga almarhumah Ibu Rahayu. Pukul 11 malam, bel rumah Pak Broto berbunyi di tengah gemuruh guntur. Ketika pintu kayu terbuka lebar, Pak Broto terkejut bukan main melihat Kinanti berdiri di depannya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Wajah wanita muda itu pucat membiru, bibirnya robek dan berdarah. Pakaiannya kotor berlumur lumpur, dan tubuhnya menggigil hebat kedinginan. Tanpa banyak bertanya, Pak Broto segera menyuruh istrinya membawa Kinanti masuk ke dalam, memberinya selimut tebal, handuk kering, dan secangkir teh jahe hangat untuk memulihkan tenaganya. Setelah Kinanti merasa lebih tenang dan rasa menggigilnya mereda, ia mengeluarkan kantong plastik kedap air dari dalam lipatan baju terdalamnya. Dari sanalah Kinanti menunjukkan lembaran rekam medis forensik dari asuransi serta sobekan kertas resep obat penenang berdosis tinggi yang sempat ia foto dan salin sebelum berkas aslinya dirampas oleh Ibu Ratih. Dengan suara bergetar namun tegas dan runtut, Kinanti menceritakan semua kejanggalan yang terjadi sejak ibunya mulai sakit saat menginap di rumah mertuanya, penolakan Ibu Ratih untuk memanggil ambulans lebih awal, hingga tuntutan gila atas uang santunan 800 juta rupiah di depan liang lahat. Pak Broto menyimak setiap kata yang diucapkan Kinanti dengan saksama. Kacamata berbingkai perak yang ia kenakan diposisikan lebih dekat saat matanya membaca rincian senyawa kimia pada laporan medis forensik tersebut. Wajah pria tua yang biasanya tenang itu seketika mengeras dan memerah karena amarah profesional yang mendalam. Pak Broto lalu beranjak menuju ruang kerjanya dan kembali dengan sebuah map dokumen hitam tebal yang telah ia siapkan sejak beberapa hari lalu. Pak Broto menjelaskan bahwa seminggu sebelum meninggal dunia, almarhumah Ibu Rahayu sebenarnya sudah mendatangi kantor hukumnya secara diam-diam. Mendiang Ibu Kinanti rupanya telah mencurigai gelagat aneh Ibu Ratih yang kerap meminjam uang dalam jumlah ratusan juta rupiah,
untuk menutupi utang judi kasino daring dan arisan bodong yang macet. Karena almarhumah menolak memberikan pinjaman, Ibu Ratih diduga kuat mulai merencanakan skenario jahat agar dana asuransi jiwa yang tertulis atas nama almarhumah bisa lekas dicairkan untuk melunasi utang-utang yang menumpuk tersebut. Lebih mengejutkan lagi, Pak Broto mengungkapkan bahwa selain asuransi 800 juta rupiah, rumah megah bercat putih bertingkat 2 yang saat ini ditempati oleh Ibu Ratih, Aditya, dan Sheila sebenarnya adalah aset milik almarhumah Ibu Rahayu. Rumah tersebut dibeli lunas bertahun-tahun lalu dan sertifikat aslinya sudah dibaliknamakan atas nama Kinanti sendiri sebagai hadiah pernikahan. Namun Ibu Ratih secara licik menahan sertifikat tersebut dan mengaku kepada seluruh kerabat bahwa rumah itu adalah warisan keluarga suaminya sendiri. Kinanti mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku jarinya memutih. Matanya berkilat tajam memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Kehancuran keluarganya telah dirancang dengan sangat rapi oleh sang mertua. Dan kini saatnya mereka menuai badai dari benih racun yang mereka tabur sendiri. Kinanti menyatakan kepada Pak Broto bahwa ia ingin menempuh jalur hukum untuk menyeret Ibu Ratih dan Aditya ke pengadilan atas pembunuhan berencana dan penipuan. Namun, Pak Broto mengangkat tangannya memberi isyarat agar Kinanti tetap tenang dan tidak terburu-buru melangkah secara emosional. Pengacara senior itu tersenyum tipis. Sebuah senyuman penuh perhitungan dari seorang ahli hukum yang sangat berpengalaman menghadapi orang-orang tamak. Pak Broto menjelaskan bahwa jika mereka langsung melapor ke polisi saat ini dengan bukti awal yang belum diuji forensik resmi oleh penyidik, Ibu Ratih dan Aditya bisa saja mencari celah untuk berkelit, membuang sisa bukti racun di rumah, dan menyewa pengacara licik untuk memperlambat kasus. Pak Broto menyusun strategi yang jauh lebih mematikan dan terukur untuk menghancurkan keluarga mertua Kinanti hingga ke akar-akarnya. Ia menyarankan Kinanti untuk berpura-pura tunduk dan menyerahkan hak klaim asuransi 800 juta rupiah tersebut kepada Ibu Ratih. Namun dengan dokumen perjanjian notaris khusus yang disisipi klausul jebakan hukum yang sah dan mengikat secara perdata maupun pidana. Pak Broto menatap mata Kinanti dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh makna. Lalu berkata dengan nada tenang namun sangat dingin, bahwa biarkan mereka bergembira mengambil uang 800 juta itu seolah mereka telah menang. Karena justru di dalam lembaran dokumen penyerahan itulah tersembunyi jerat kuburan finansial dan pidana yang akan menjebloskan seluruh keluarga mertuanya ke dalam jurang kehancuran total yang tak akan pernah bisa mereka bayangkan sebelumnya. Cahaya matahari pagi bersinar cerah menyinari teras rumah besar itu, seolah menyembunyikan semua kejahatan yang pernah terjadi di dalamnya. Di ruang tamu yang luas, Ibu Ratih duduk di atas sofa beludru merah dengan senyum pongah yang tak pernah lepas dari bibirnya yang bergincu tebal. Di sekelilingnya, tumpukan katalog perhiasan emas, majalah busana pengantin mewah, serta brosur dealer mobil impor berserakan di atas meja kaca. Yakin bahwa Kinanti yang lemah dan terusir semalam tidak akan sanggup bertahan hidup di luar sana dan pasti akan segera kembali berlutut menyerahkan uang asuransi 800 juta rupiah. Nafsu serakah Ibu Ratih kian membubung tinggi tanpa kendali. Ibu mertuanya merasa roda takdir sedang berputar memihak kepadanya. Rasa tamak yang telah membutakan akal sehatnya membuat Ibu Ratih tidak sabar menunggu proses pencairan uang dari pihak asuransi. Sejak pagi hari, ia sudah memanggil kurir dan pedagang perhiasan keliling langganannya ke rumah. Ibu Ratih memesan 2 set kalung berlian imitasi berkilau, beberapa gelang emas murni dengan total puluhan gram, serta tas kulit bermerek ternama dengan sistem pembayaran berjangka. Ia dengan bangga menjaminkan nama besar keluarga dan menjanjikan pembayaran tunai penuh dalam beberapa hari ke depan, bersumpah bahwa dana ratusan juta miliknya sedang dalam tahap clearing akhir perbankan. Sheila tidak mau ketinggalan memanfaatkan suasana pesta pora di rumah tersebut. Gadis manja itu sibuk menelepon vendor pernikahan termahal di pusat kota, memesan 500 undangan cetak khusus berlapis tinta emas, menyewa catering bintang 5, serta mengunci jadwal sewa gedung pertemuan termewah untuk resepsi pernikahannya dengan anak seorang pejabat lokal. Sheila merasa status sosialnya sebentar lagi akan melesat tinggi, mengungguli teman-teman sebayanya yang sering memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Aditya yang baru saja turun dari kamar tidurnya dengan setelan kemeja rapi ikut tersenyum puas melihat ibunya dan adiknya yang sedang larut dalam angan-angan kemewahan. Aditya merasa langkahnya mengusir Kinanti semalam adalah tindakan paling tepat yang pernah ia ambil. Di matanya, Kinanti hanyalah beban pembawa sial yang menghalangi kemajuan keluarganya.
Aditya bahkan sudah membayangkan dirinya mengendarai mobil sedan mewah baru ke kantor dan menempati posisi idaman sebagai manajer operasional. Atau bahkan direktur utama di perusahaan cabangnya sendiri berkat suntikan dana segar dari peninggalan mertuanya. Namun, di tengah gelak tawa dan obrolan penuh kesombongan yang memenuhi setiap sudut ruangan tersebut, terdengar deru suara sepeda motor besar yang berhenti tepat di depan pagar utama. Suara mesin motor yang bising itu disusul oleh hentakan keras langkah sepatu bot kulit yang menghentak pelataran halaman dengan kasar. Pintu depan yang tidak terkunci diketuk dengan sangat keras tanpa memedulikan tata krama, membuat Ibu Ratih, Sheila, dan Aditya serentak menoleh dengan raut wajah terkejut bercampur jengkel. Sebelum ada yang sempat beranjak untuk membuka pintu, dua orang pria bertubuh kekar dengan tato bermotif naga di leher dan lengan melangkah masuk begitu saja ke dalam ruang tamu tanpa permisi. Pria yang berdiri di depan memiliki sorot mata yang sangat tajam dan dingin, mengenakan jaket kulit hitam lusuh, dengan bekas luka sayatan kecil di pelipis kanannya. Pria itu adalah sosok penagih utang dari sindikat rentenir ilegal kelas kakap yang terkenal sangat kejam di kawasan pinggiran kota. Ibu Ratih yang semula duduk dengan santai langsung tersentak kaget hingga cangkir teh di tangannya terlepas dan isinya membasahi gaun sutra barunya. Wajah wanita tua itu seketika pucat pasi seperti mayat saat mengenali siapa yang berdiri di hadapannya. Pria kekar itu melemparkan selembar map kertas tebal bertuliskan surat perjanjian utang bernotaris ke atas meja, tepat di atas brosur perhiasan emas yang sedang Sheila pilih. Suara hantaman map itu terdengar sangat keras, membuat Sheila memekik tertahan dan bergeser mendekati punggung ibunya. Pria bertato itu menatap Ibu Ratih dengan tatapan merendahkan, lalu berbicara dengan suara berat dan parau yang dipenuhi ancaman nyata. Rentenir itu menagih pembayaran utang pinjaman pokok beserta bunga berbunga atas kekalahan judi kasino gelap dan dana talangan arisan macet yang telah menumpuk, hingga mencapai angka 450 juta rupiah. Batas tempo pelunasan utang tersebut telah jatuh tempo tepat pada hari ini, dan pria itu menegaskan bahwa ia tidak menerima alasan penundaan atau janji manis apapun lagi dari mulut manis Ibu Ratih. Aditya yang merasa harga diri keluarganya diinjak-injak mencoba melangkah maju untuk bersikap sok berani dan membentak kedua penagih utang tersebut. Aditya menuduh mereka telah melakukan pelanggaran hukum karena menerobos masuk ke rumah pribadi orang lain secara ilegal. Namun, hanya dengan satu lirikan dingin dan dorongan keras di dada dari pria bertato itu, Aditya langsung terhuyung ke belakang dan tersungkur di atas sofa dengan nyali yang seketika ciut tak bersisa. Ibu Ratih yang gemetar ketakutan segera meraih map perjanjian utang tersebut dengan tangan yang bergetar hebat. Dengan suara tergagap dan memelas, Ibu Ratih memohon waktu tambahan selama 3 hari ke depan. Ibu Ratih menunjukkan selembar salinan kwitansi dan berkas klaim asuransi jiwa senilai 800 juta rupiah yang ia rampas dari Kinanti kemarin, bersumpah di depan para penagih utang bahwa seluruh utang pokok beserta bunga gandanya akan dilunasi secara tunai seketika dana tersebut masuk ke rekeningnya. Pria bertato itu mengambil lembaran bukti klaim asuransi dari tangan Ibu Ratih, memeriksanya secara cermat dengan senyuman sinis yang sangat mengerikan di wajahnya yang sangar, lalu mengeluarkan selembar surat kesepakatan tambahan di bawah meja. Pria itu menatap Ibu Ratih lekat-lekat dan menyodorkan pulpen hitam berujung tajam, memaksa Ibu Ratih untuk menandatangani surat kuasa penyitaan aset penuh atas seluruh isi rumah serta jaminan penyerahan dana asuransi tersebut sebagai jaminan mati jika dalam batas waktu 3 hari uang itu gagal diserahkan ke tangannya. 2 hari setelah ancaman para penagih utang yang sangat mencekam itu, rumah besar Ibu Ratih kembali dipenuhi keriuhan yang tampak begitu mewah dari luar namun sebenarnya sangat rapuh dan rapuh di bagian dalamnya. Untuk menutupi rasa cemas yang terus-menerus menggerogoti jiwanya akibat batas waktu pelunasan utang yang kian mendekat dan tak kenal ampun, Ibu Ratih sengaja menggelar acara arisan sosialita bulanan di ruang tamu utama rumahnya. Belasan wanita paruh-baya berpakaian gemerlap dengan perhiasan emas dan berlian yang sangat mencolok berkumpul di sana, saling memamerkan tas mahal impor serta membicarakan gaya hidup kelas atas yang serba glamor. Ibu Ratih tertawa keras kesana kemari, berusaha tampil sempurna sebagai nyonya rumah yang paling makmur, dermawan, dan terpandang. Padahal setiap kali mendengar deru suara knalpot sepeda motor besar di depan pagar luar, jantungnya berdegup kencang karena rasa panik yang teramat sangat. Sheila duduk manis di dekat sofa dekat pintu masuk sambil sibuk bersuah foto menggunakan gaun sutra model terbaru yang sebenarnya belum lunas ia bayar dari butik langganannya. Di saat obrolan para tamu arisan sedang hangat-hangatnya membahas rencana liburan akhir tahun ke luar negeri,
Daun pintu depan yang terbuat dari kayu jati berukir perlahan terbuka tanpa suara berderit. Sosok Kinanti melangkah masuk dengan sangat tenang dan mantap ke dalam ruangan yang sedang ramai itu. Kinanti mengenakan pakaian gamis sederhana berwarna abu-abu gelap dengan jilbab senada yang tersampir sangat rapi di bahunya. Tidak ada lagi wajah Sembah penuh air mata kepedihan. Tidak ada pula tubuh membungkuk yang gemetar hebat karena ketakutan seperti malam saat ia diusir di tengah badai. Wajahnya tampak sangat bersih, bersinar anggun, dan dihiasi senyuman tipis yang sangat tenang, menyimpan rahasia badai keadilan di balik keheningan sikapnya. Melihat Kinanti melangkah masuk dengan langkah teratur, tawa Ibu Ratih sempat tercekat di tenggorokan selama beberapa detik. Namun rasa congkak dan rasa jumawa di dalam dirinya seketika bangkit kembali di hadapan para tamu arisan yang memandangnya. Ibu Ratih menduga keras bahwa Kinanti pada akhirnya bertekuk lutut dan kembali merangkak meminta maaf, karena tidak sanggup hidup menggelandang di luar rumah tanpa nafkah sepeser pun. Sheila langsung bangkit dari posisi duduknya dengan tatapan merendahkan yang sangat menusuk. Lalu melangkah menghampiri Kinanti tepat di tengah ruangan tamu. Tanpa memedulikan sopan santun dan etika bertamu, Sheila menyapa Kinanti dengan nada suara keras yang sengaja ia keraskan agar didengar dengan jelas oleh seluruh anggota arisan yang hadir di ruangan itu. Sheila mengejek Kinanti sebagai anak pembawa sial dan parasit keluarga yang akhirnya kembali mengemis tempat tinggal serta belas kasihan setelah tersadar bahwa dirinya hanyalah sebatang kara yang tidak punya tempat bernaung lain di dunia ini. Sheila kemudian mendorong sebuah nampan perak besar berisi cangkir-cangkir porselen kotor bekas tamu sebelumnya dan teko teh panas berukuran berat ke arah dada Kinanti secara mendadak. Sheila memerintahkan Kinanti untuk segera menggantikan tugas pembantu rumah tangga yang sedang libur, menyeduh teh melati wangi yang baru di dapur, dan membagikannya ke seluruh meja tamu tanpa boleh menumpahkan setetes pun atau membuat kesalahan sedikit pun jika tidak ingin disiram air panas lagi. Para wanita anggota arisan saling melirik, tersenyum mengejek, dan mulai berbisik-bisik mencibir, memandang Kinanti tak ubahnya seorang pesuruh rendahan yang memang layak diperlakukan seperti babu di rumah megah tersebut. Kinanti sama sekali tidak membalas cercaan pedas itu dengan luapan amarah ataupun lelehan air mata yang memelas. Ia hanya menatap kedua mata adik iparnya sejenak dengan sorot mata yang begitu jernih, tajam, namun sedingin lapisan es di puncak gunung yang membeku. Tanpa membantah sepatah kata pun dan tanpa ada raut kekecewaan di wajahnya, Kinanti menerima nampan perak tersebut dengan kedua belah tangannya yang sangat stabil dan tenang. Ia berbalik badan secara anggun lalu melangkah menuju ruang dapur, menyalakan kompor, merebus air mendidih, dan mulai menyeduh teh melati dengan gerakan teratur, presisi, serta sempurna. Di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Kinanti telah mengubur rapat-rapat rasa sakit hati dan duka lara yang pernah menghancurkannya. Mengubah setiap tetes air mata kepedihan yang pernah ia tumpahkan menjadi susunan strategi pembalasan yang teramat matang, dingin, dan mematikan bagi musuh-musuhnya. Kinanti kembali melangkah masuk ruang tamu membawa nampan perak berisi cangkir-cangkir teh melati yang mengepulkan aroma harum ke seluruh ruangan. Dengan langkah kaki yang sangat anggun dan sikap tubuh yang luar biasa santun, ia membagikan cangkir demi cangkir kepada setiap tamu arisan satu persatu secara berurutan. Sikap Kinanti yang begitu tenang, patuh, dan sama sekali tanpa perlawanan membuat rasa percaya diri Ibu Ratih melambung ke titik tertinggi, meyakini bahwa dirinya telah memenangkan peperangan harga diri ini secara mutlak tanpa ada celah kekalahan. Ibu mertuanya tersenyum sangat lebar dengan mata berbinar-binar penuh kepuasan jahat, merasa bahwa sang menantu telah sepenuhnya kehilangan nyali dan siap menyerahkan segala dokumen apapun demi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan anak kesayangannya. Aditya yang sejak tadi memperhatikan dari ambang pintu ruang tengah ikut menghembuskan napas lega dengan senyuman pongah yang tersungging di bibirnya. Pria itu merasa sang istri pada akhirnya sadar diri akan posisinya yang rendah dan kembali tunduk sepenuhnya di bawah kendali telapak kaki keluarganya. Aditya berjalan mendekati sofa utama dengan langkah percaya diri, merasa bahwa kehidupan mewahnya yang dipenuhi mobil sedan terbaru serta kenaikan jabatan yang bergengsi sebagai manajer atau direktur utama di perusahaan cabangnya sebentar lagi akan menjadi kenyataan yang sangat manis berkat pencairan dana tersebut. Setelah membagikan cangkir teh terakhir kepada para tamu yang duduk di sudut ruangan, Kinanti melangkah mendekati sofa beludru merah tempat Ibu Ratih duduk dengan megah laksana seorang ratu yang sedang bertahta di atas singgasananya. Kinanti sedikit membungkukkan badannya untuk meletakkan cangkir porselen berukir emas terbaik tepat di hadapan ibu mertuanya. Gerakan tubuh Kinanti begitu luwes, anggun,
dan dipenuhi tata krama tingkat tinggi, hingga beberapa tamu wanita di sekitarnya sempat memuji kesabaran, kehalusan budi, dan ketulusan hati menantu keluarga tersebut dalam melayani mertua. Namun, saat Kinanti sedikit memiringkan tubuhnya untuk merapikan letak tatakan cangkir di atas meja marmer, posisi wajahnya berada sangat dekat dengan daun telinga kanan Ibu Ratih. Di balik senyuman manis dan sorot mata teduh yang tersungging sempurna di wajahnya, Kinanti mencondongkan bibirnya lalu berbisik dengan nada yang sangat lembut, stabil, bergetar tenang, namun syarat dengan pesan kehancuran yang menusuk langsung hingga ke relung terdalam jiwa mertuanya. Kinanti berbisik pelan bahwa Ibu Ratih tidak perlu merasa cemas lagi dengan tumpukan utang judi kasino yang menumpuk atau ancaman kekerasan dari para penagih utang yang beringas itu. Karena tepat pada esok siang, seluruh hak kuasa atas dana klaim asuransi jiwa 800 juta rupiah beserta seluruh hak waris dan dokumen aset almarhumah ibunya akan ia serahkan seutuhnya tanpa syarat ke tangan Ibu Ratih di hadapan notaris resmi negara tanpa ada yang tertinggal sepeser pun. Matahari siang menyinari deretan gedung perkantoran megah di pusat kota. Di dalam sebuah ruangan berpendingin udara dengan dinding berlapis kayu jati dan aroma kertas arsip yang khas, seorang notaris senior bernama Pak Suryo duduk di balik meja kerja marmer hitam. Di hadapannya, suasana tampak hening namun dipenuhi ketegangan terselubung. Di sisi kiri meja, Ibu Ratih duduk dengan pakaian terbaiknya, mengenakan selendang sutra merah menyala dan perhiasan emas yang gemerlap, seolah hendak menghadiri pesta penobatan ratu. Di sampingnya, Aditya duduk tegak dengan senyum penuh kepuasan. Sesekali merapikan dasinya sambil menatap Kinanti dengan tatapan merendahkan. Sheila juga hadir di sana, duduk bersandar di kursi kulit sambil sibuk mengagumi cincin berlian yang dipajang di layar ponselnya. Yakin bahwa beberapa jam lagi ia bisa langsung membeli perhiasan itu secara tunai. Sementara itu, Kinanti duduk tenang di sisi kanan meja didampingi oleh Pak Broto yang berpakaian jas formal abu-abu gelap dengan tas kerja kulit tua di pangkuannya. Wajah Kinanti tampak sangat teduh dan damai, tanpa sedikit pun raut kepanikan atau penyesalan. Pak Suryo meletakkan setumpuk dokumen resmi setebal puluhan halaman di atas meja. Dokumen tersebut adalah akta penyerahan hak mutlak, peralihan klaim asuransi jiwa, serta pengalihan total atas seluruh portofolio warisan dan pertanggungan aset milik almarhumah Ibu Rahayu. Sebelum proses penandatanganan dimulai, Pak Suryo menjalankan kewajiban profesionalnya dengan bertanya kepada kedua belah pihak, apakah seluruh isi surat perjanjian dan peralihan hak ini telah dibaca serta dipahami dengan seksama tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Ibu Ratih langsung memotong pembicaraan notaris tersebut dengan tawa renyah yang dibuat-buat. Dengan nada suara yang sangat terburu-buru dan penuh percaya diri, Ibu Ratih menyatakan bahwa tidak perlu membuang-buang waktu untuk membaca lembar demi lembar yang membosankan itu. Ibu Ratih menegaskan bahwa Kinanti telah dengan sukarela dan ikhlas menyerahkan seluruh dana asuransi senilai 800 juta rupiah kepadanya demi baktinya sebagai menantu yang baik kepada keluarga suami. Aditya ikut menyela dengan nada angkuh, mengatakan kepada notaris agar proses tanda tangan lekas diselesaikan karena mereka memiliki banyak agenda penting lain untuk membelanjakan dana tersebut. Pak Broto hanya tersenyum tipis di samping Kinanti. Pria tua itu membuka map hitamnya, mengeluarkan pena bertinta hitam pekat berujung runcing, lalu menyerahkannya kepada Kinanti. Kinanti menerima pena itu dengan tangan yang sangat tenang dan mantap. Tanpa ragu-ragu sedetik pun, Kinanti membubuhkan tanda tangannya di atas materai 10.000 pada lembar pihak pertama yang menyerahkan seluruh hak klaim asuransi, pelepasan status ahli waris tunggal, serta penyerahan total pertanggungjawaban hukum atas seluruh neraca keuangan almarhumah ibunya. Melihat Kinanti telah selesai menandatangani dokumen tersebut, mata Ibu Ratih berbinar liar penuh nafsu serakah yang tak lagi mampu ia sembunyikan. Tangannya yang gemetar karena rasa senang yang membuncah langsung menyambar pena dari atas meja kaca. Tanpa membalik halaman atau membaca sepatah kata pun penjelasan di lembaran-lembaran lampiran belakang, Ibu Ratih dengan rakus membubuhkan tanda tangan besarnya di setiap kolom yang ditunjuk oleh staf notaris. Di matanya, setiap goresan tinta itu adalah uang tunai ratusan juta, mobil baru, dan kebebasan mutlak dari jeratan utang para penagih utang. Aditya juga ikut membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi utama dari pihak penerima kuasa, merasa bangga bahwa dirinya telah berhasil menaklukkan istrinya hingga menyerahkan seluruh harta keluarganya tanpa syarat. Sheila yang duduk di samping ibunya bertepuk tangan kecil dengan tawa girang yang tertahan,
membayangkan gaun pengantin impiannya sebentar lagi akan terwujud dengan sempurna. Ibu Ratih tertawa terbahak-bahak di dalam ruangan notaris saat cap basah dan stempel dinas kenotariatan dijatuhkan di atas dokumen tersebut, mengesahkan bahwa seluruh pengalihan hak telah resmi dan berkekuatan hukum tetap. Ibu mertuanya memandang Kinanti dengan sorot mata penuh kemenangan dan penghinaan yang luar biasa, menganggap Kinanti adalah wanita paling bodoh di dunia yang telah membuang rezeki ratusan juta rupiah secara cuma-cuma hanya demi mempertahankan sebuah rumah tangga yang sebenarnya sudah hancur. Namun, di balik tawa sombong dan sorak kemenangan keluarga mertuanya itu, Ibu Ratih sama sekali tidak menyadari jebakan maut yang telah menjerat lehernya sendiri. Di lembar lampiran paling belakang yang sengaja ia lewati begitu saja, tertulis klausul hukum yang sangat tegas dan mematikan. Dengan menandatangani akta peralihan hak tunggal tersebut, Ibu Ratih bukan hanya mengambil alih dana asuransi 800 juta rupiah, tetapi juga secara otomatis menyerap dan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas seluruh beban pertanggungan pidana rekayasa klaim, pengalihan sita jaminan perbankan, serta peralihan seluruh utang piutang perusahaan investasi fiktif yang telah dipailitkan senilai miliaran rupiah yang sengaja dialihkan oleh almarhumah sebelum meninggal demi menjerat siapa saja pihak serakah yang mencoba merampas hak milik anak perempuannya. Pak Broto merapikan berkas salinan aslinya ke dalam tas kerjanya dengan gerakan yang sangat rapi dan berwibawa. Di sampingnya, Kinanti menatap lurus ke arah ibu mertuanya yang masih terbahak-bahak merayakan kemenangannya. Kinanti menyunggingkan senyuman dingin yang sangat tipis di bibirnya, menatap sang mertua yang sedang tertawa lebar di atas bibir jurang kehancurannya sendiri tanpa pernah menduga bahwa detik-detik menuju petaka terbesarnya baru saja dimulai. Malam perayaan kemewahan yang megah dan penuh keangkuhan digelar di ruang tamu rumah besar Ibu Ratih dengan sangat meriah tanpa batas sedikit pun di dalam ruangan tersebut. Lampu gantung kristal berkilauan terang menyinari ruangan, memantulkan cahaya pada deretan botol minuman mahal dan hidangan lezat yang disajikan di atas meja panjang marmer putih. Ibu Ratih mengenakan gaun beludru ungu dengan kalung emas imitasi yang berkilau terang di lehernya, merasa dirinya adalah wanita paling berkuasa di dunia saat ini. Ia tertawa lepas bersama Sheila dan Aditya, merayakan keberhasilan besar mereka menguasai uang asuransi 800 juta rupiah yang baru saja masuk ke dalam rekening bank pribadi miliknya beberapa jam yang lalu setelah akta notaris resmi disahkan tanpa hambatan apapun. Sheila sibuk memesan tiket penerbangan kelas VIP untuk bulan madunya kelak ke luar negeri. Sementara Aditya mondar-mandir di ruang tengah sambil menelepon beberapa showroom mobil mewah untuk memesan sedan sport impiannya. Di tengah pesta pora yang riuh dan penuh gelak tawa kemenangan semu itu, Kinanti berdiri diam di sudut ruangan yang gelap sambil membawa sebuah kardus kecil berisi beberapa helai pakaian pribadinya yang tersisa. Kinanti sama sekali tidak diizinkan masuk ke dalam kamar utama lagi dan dipaksa kembali tinggal di kamar kecil dekat gudang belakang yang lembab, sempit, dan berbau apek. Sheila yang melewati lorong gudang melihat Kinanti sedang merapikan pakaian di atas ranjang usang, lalu dengan sengaja melemparkan sisa tulang ayam dari piring makannya tepat di lantai di hadapan kaki Kinanti. Dengan senyum mengejek yang sangat menyebalkan, Sheila menendang pintu kayu kamar gudang itu hingga tertutup rapat dengan bunyi benturan keras, menyuruh Kinanti tidur dengan nyenyak di kandang tikus tersebut karena mulai hari ini seluruh kemewahan rumah mutlak milik keluarga mereka. Kinanti hanya memungut tulang itu tanpa sepatah kata pun, membiarkan mereka menikmati detik-detik terakhir kebahagiaan palsu yang sangat singkat. Tepat pukul 12 malam, ketika suasana rumah mulai sunyi dan seluruh penghuni tertidur lelap setelah lelah berpesta pora, ponsel di atas nakas kamar Ibu Ratih berdering nyaring tanpa henti. Ibu Ratih yang terbangun dengan kepala pening akibat terlalu banyak minum anggur mengangkat panggilan tersebut dengan suara serak. Di ujung telepon, suara seorang pria bernada dingin dari pihak Bank Nasional menyampaikan pemberitahuan darurat yang membuat sekujur darah Ibu Ratih mendadak membeku di tempat. Pihak bank menyatakan secara resmi bahwa seluruh rekening atas nama Ibu Ratih telah diblokir secara mutlak atas perintah pengadilan dan pihak kepolisian. Tidak lama setelah panggilan itu terputus, deru sirene mobil patroli kepolisian bersama mobil van bernomor unit tim kurator pengadilan tiba-tiba meraung-raung memecah kesunyian malam di depan halaman rumah mewah tersebut. Lampu rotator berwarna merah dan biru berputar liar, memancarkan cahaya terang yang menyorot menembus kaca jendela kamar tidur utama. Ibu Ratih yang masih mengenakan baju tidur sutranya berlari tergesa-gesa keluar kamar dengan napas tersenggal-senggal, disusul oleh Aditya dan Sheila yang terbangun karena ketakutan luar biasa. Begitu pintu utama dibuka,
Dua petugas kepolisian berseragam lengkap didampingi beberapa orang berpakaian formal berdiri di ambang pintu membawa surat perintah penyitaan aset dan penangkapan darurat atas dugaan tindak pidana penipuan terstruktur serta penggelapan dana korporasi fiktif. Ibu Ratih berteriak histeris, menolak surat tersebut dan membentak para petugas dengan mengatakan bahwa uang itu adalah hak sah hasil klaim asuransi menantunya yang telah disahkan di hadapan notaris. Namun, petugas kepolisian tersenyum dingin lalu membacakan klausul hukum yang tertera di halaman belakang akta notaris yang baru saja ditandatangani siang tadi. Berdasarkan akta peralihan mutlak tersebut, Ibu Ratih secara resmi telah mengambil alih seluruh liabilitas, portofolio utang macet, dan jeratan hukum dari perusahaan fiktif yang sengaja dialihkan oleh almarhumah pemilik sah sebelumnya. Uang 800 juta rupiah yang baru saja masuk rekening Ibu Ratih seketika tersedot otomatis oleh sistem perbankan untuk menutup sebagian kecil dari total utang miliaran rupiah yang kini menjadi tanggung jawab mutlak pribadinya. Para kurator pengadilan langsung bergerak masuk ke dalam rumah, menempelkan stiker segel sita jaminan di setiap sudut dinding, televisi, perabotan mewah, hingga kunci gerbang utama. Aditya mencoba membela diri dengan menunjuk ibunya dan berteriak bahwa dirinya tidak tahu apa-apa mengenai urusan utang piutang tersebut. Namun, para petugas kepolisian menunjukkan bukti rekaman tanda tangan Aditya sebagai saksi utama yang turut menyetujui pengalihan seluruh aset dan liabilitas hukum di hadapan notaris. Sheila menangis histeris meratapi tas-tas bermerek dan gaun impiannya yang langsung disita dan dimasukkan ke dalam karung besar oleh para petugas kurir pengadilan. Di tengah kekacauan, kepanikan, dan ratapan tangis histeris yang mengguncang rumah mewah tersebut, Kinanti melangkah keluar dari pintu kamar gudang belakang dengan membawa kardus kecilnya. Ia berjalan anggun melewati keluarga mantan suaminya yang kini terduduk lemas di lantai marmer, menatap mereka dengan tatapan mata yang sangat tenang dan mematikan. Kinanti berpamitan dalam hati kepada rumah yang dulunya menjadi saksi bisu penderitaannya, meninggalkan para penindas yang kini tenggelam telak dalam lautan karma buatan mereka sendiri. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa semburat cahaya pagi yang dingin dan kelabu ke atas atap rumah megah itu tanpa memberikan rasa hangat sedikit pun. Namun, suasana di dalam rumah sama sekali tidak menyisakan kehangatan fajar ataupun kedamaian keluarga. Di ruang tamu yang semalam dipenuhi tawa kemabukan dan pesta pora kemewahan semu, kini hanya ada ketakutan yang mencekam, amarah yang mendidih, dan rasa panik yang merayap di setiap sudut dinding rumah. Ibu Ratih duduk bersandar lemas di lantai marmer dekat kaki sofa beludru merah. Rambut palsunya berantakan kemana-mana, dan riasan tebal di wajahnya luntur oleh lelehan air mata frustrasi yang tak henti-hentinya mengalir. Di sampingnya, Sheila meringkuk ketakutan sambil memeluk kedua lututnya sendiri di sudut ruangan. Sesekali memaki-maki nama kakaknya yang dianggap tidak becus mengurus masalah keuangan keluarga dan menjerumuskan mereka ke dalam masalah besar. Aditya mondar-mandir di ruang tengah dengan kedua tangan mencengkeram kepalanya sendiri yang berdenyut nyeri luar biasa. Pria itu sudah mencoba menelepon beberapa rekan kerjanya di kantor serta para kenalan bisnisnya untuk meminjam uang ratusan juta rupiah demi mencabut status sita pengadilan. Namun tidak ada satupun orang yang bersedia mengangkat panggilannya. Berita tentang pembekuan seluruh rekening bank keluarga mereka dan penyitaan aset oleh tim kurator telah menyebar sangat cepat ke seluruh relasi bisnis dan kalangan kantor sejak dini hari tadi. Posisi impiannya untuk dipromosikan menjadi manajer operasional atau bahkan direktur utama di perusahaan cabangnya kini musnah seketika berganti dengan surat panggilan darurat dari bagian audit internal serta bagian hukum perusahaan yang menuntut klarifikasi atas pencemaran nama baik institusi. Tepat pukul 8 pagi, deru suara mesin beberapa kendaraan roda 4 terdengar berhenti serentak di depan gerbang pagar rumah. Suara bantingan pintu mobil yang keras dan beruntun memecah keheningan jalanan komplek perumahan elit tersebut. Belum sempat Aditya melangkah ke jendela kaca untuk mengintip siapa yang datang. Gerbang besi yang semalam sudah disegel kertas sita dibuka paksa dari luar dengan suara derit engsel yang memekakan telinga. Puluhan pria berpakaian kemeja safari hitam dan beberapa orang berjas rapi melangkah masuk beriringan ke pelataran teras, didampingi oleh petugas jurusita pengadilan negeri yang membawa bundel map merah tebal berisi berkas perkara hukum yang sah. Mereka bukan hanya tim kurator perbankan yang datang semalam, melainkan gabungan dari puluhan kreditur resmi, perwakilan lembaga penjamin utang perbankan nasional, serta para investor yang menanam modal pada perusahaan investasi fiktif yang pernah terafiliasi dengan almarhumah Ibu Rahayu. Dengan langkah tegas tanpa basa-basi sedikit pun,
Pimpinan tim eksekusi pengadilan melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang pintu depannya telah terbuka lebar. Pria berwajah dingin dan tegas itu langsung membacakan surat ketetapan eksekusi sita jaminan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri secara resmi dan telah berkekuatan hukum tetap tanpa bisa diganggu-gugat. Ibu Ratih langsung bangkit berdiri dengan susah payah sambil memegang pinggangnya yang ngilu. Menyeret langkahnya mendekati petugas sambil berteriak dengan nada suara serak melengking membelah udara pagi. Ibu mertua itu bersumpah demi langit dan bumi bahwa dirinya tidak pernah meminjam uang sepeser pun atau menandatangani utang miliaran rupiah dari para kreditur yang mengepung rumahnya tersebut. Ibu Ratih menunjuk-nunjuk lembaran dokumen akta notaris kemarin, beralasan bahwa dirinya hanyalah penerima santunan asuransi jiwa 800 juta rupiah dan tidak memiliki kaitan atau hubungan apapun dengan utang piutang perusahaan pilot tersebut. Namun, juru sita pengadilan negeri itu justru tersenyum dingin dan membuka halaman demi halaman lampiran akta notaris yang telah ditandatangani oleh Ibu Ratih sendiri di atas materai 10.000 yang sah secara negara. Juru sita tersebut menjelaskan dengan suara lantang dan sangat gamblang di depan para tetangga komplek yang mulai berkerumun penasaran di luar pagar, bahwa di dalam dokumen tersebut tercantum klausul pengalihan liabilitas tanpa batas yang mutlak. Dengan menandatangani akta peralihan hak tunggal tersebut demi mengejar dan menguasai uang santunan 800 juta rupiah, Ibu Ratih secara otomatis memposisikan dirinya sebagai penjamin mutlak sekaligus penanggung seluruh beban utang korporasi yang nilainya mencapai angka 5 miliar rupiah. Uang santunan asuransi 800 juta rupiah yang kemarin dibanggakan dan dipamerkan keluarga mertua ternyata telah dipotong lunas oleh sistem clearing perbankan secara otomatis beberapa detik setelah masuk, semata-mata untuk menutupi sebagian kecil bunga pinjaman pokok perbankan. Dan sisa utang yang berjumlah miliaran rupiah kini harus dilunasi secara tunai atau seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak milik Ibu Ratih akan disita lelang oleh negara dalam hitungan hari. Mendengar penjelasan hukum yang begitu telak, runut, dan sama sekali tak terbantahkan, kedua lutut Ibu Ratih seketika bergetar hebat hingga tubuh gemuknya ambruk ke lantai. Matanya terbelalak liar menatap lembaran stempel merah pengadilan yang mengunci seluruh jalan keluarnya tanpa ampun. Rasa serakah yang membabi buta kemarin kini berbalik menjadi jerat maut yang meremukan seluruh martabat dan hidupnya dalam sekejap mata. Sheila menjerit histeris sambil memukul-mukul lantai saat beberapa petugas kurator mulai mendata perhiasan di lehernya dan mencopot gelang-gelang emas dari pergelangan tangannya untuk dimasukkan ke dalam kantong sita resmi negara. Aditya yang panik setengah mati mencoba melarikan diri lewat pintu belakang rumah. Namun langkahnya terhenti kaku saat dua petugas kepolisian berpakaian dinas lengkap telah berdiri menghadang di lorong dapur dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Di tengah teriakan histeris, ratapan permohonan ampun yang memilukan, dan kebingungan total yang melanda keluarga mertua itu, suara raungan sirene mobil patroli kepolisian kembali terdengar mendekat dari ujung jalan, membawa rombongan penyidik tindak pidana kejahatan khusus yang siap mengunci nasib mereka ke tingkat yang jauh lebih mengerikan. Dua mobil dinas kepolisian dari unit kejahatan khusus berhenti tepat di belakang mobil juru sita pengadilan dengan deru mesin yang tegas. Suara langkah sepatu Lars para penyidik yang tegas dan berirama menghentak lantai teras rumah, mengikis habis sisa-sisa keberanian yang masih bercokol di dada keluarga Ibu Ratih. 4 orang penyidik berseragam gelap melangkah masuk ruang tamu yang kini berantakan tak berbentuk. Di barisan paling depan, seorang perwira penyidik senior bernama Inspektur Arya melangkah maju dengan wajah dingin tanpa ekspresi sedikit pun, membawa sebuah map berkas perkara berwarna biru tua berlogo Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah yang tampak tebal dan rapi. Di samping Inspektur Arya, berdiri Dr. Hendra, seorang ahli patologi forensik independen terkemuka yang ditunjuk resmi oleh pihak kepolisian dan otoritas pengawas asuransi negara. Kehadiran Dr. Hendra dan rombongan penyidik kepolisian membuat suasana ruang tamu yang semula bising seketika berubah menjadi ruang interogasi yang sangat mencekam dan menakutkan. Para tetangga komplek perumahan yang berkerumun di luar pagar mulai berbisik-bisik riuh sambil merekam kejadian itu, menyaksikan aib memalukan yang kini tersingkap telanjang bulat di hadapan publik tanpa ada yang bisa ditutupi lagi. Inspektur Arya membuka map biru tersebut perlahan dan membacakan surat perintah penangkapan bernomor resmi di hadapan Ibu Ratih yang masih terduduk lemas di lantai marmer putih. Perwira penyidik itu menjelaskan dengan suara berat dan berwibawa bahwa kasus ini bukan lagi sekadar perkara sengketa perdata pengalihan utang korporasi atau masalah pembagian warisan keluarga biasa yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
melainkan telah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana melalui pemberian zat kimia berbahaya yang dilakukan secara berulang kali. Dr. Hendra melangkah maju satu langkah ke depan, lalu memaparkan hasil uji laboratorium toksikologi forensik yang diambil dari sampel rekam medis almarhumah Ibu Rahayu, serta barang bukti botol obat penenang yang berhasil disita penyidik dari laci meja rias kamar utama semalam. Dr. Hendra menyatakan secara lugas, jelas, dan ilmiah di hadapan semua orang bahwa almarhumah meninggal dunia bukan murni karena serangan kelainan jantung alami akibat komplikasi penuaan usia. Di dalam organ vital almarhumah ditemukan residu senyawa kimia dosis mematikan yang sengaja dicampurkan ke dalam minuman teh herbal almarhumah setiap sore selama seminggu penuh menginap di rumah tersebut. Senyawa kimia berbahaya tersebut dirancang secara sistematis untuk mempersempit pembuluh darah jantung dan memperlambat denyut nadi secara bertahap tanpa gejala mencolok, hingga akhirnya memicu henti detak jantung mendadak tanpa meninggalkan luka luar yang mencurigakan bagi orang awam. Yang memperkuat bukti hukum secara mutlak dan tak terbantahkan adalah akta notaris yang ditandatangani oleh Ibu Rati kemarin siang demi mengklaim dan menguasai uang santunan asuransi 800 juta rupiah. Dokumen pengalihan klaim tersebut secara hukum membuktikan adanya motif keuntungan finansial langsung yang mendasari tindakan keji tersebut, sekaligus mengikat Ibu Rati sebagai pihak tunggal yang paling diuntungkan atas kematian mendadak almarhumah Ibu Rahayu. Mendengar penjelasan dokter forensik dan pasal pembunuhan berencana yang dibacakan polisi, sekujur tubuh Ibu Ratih mendadak kaku membeku laksana batu karang. Keringat dingin bercucuran deras membasahi pelipis, dahi, dan lehernya, melunturkan sisa bedak tebal yang menempel di wajahnya yang kini berubah pucat pasi bagaikan selembar kertas putih tanpa darah. Rasa panik yang tak terkira menguasai seluruh jalan pikirannya. Lidahnya mendadak keluh dan tenggorokannya tercekat rapat. Sama sekali tidak mampu merangkai satu patah kata pun untuk membela diri di hadapan bukti-bukti ilmiah tersebut. Di saat yang sangat genting, gawat, dan kritis itu, Aditya yang melihat jurang dingin lantai penjara telah terbuka lebar di depan matanya memilih menyelamatkan dirinya sendiri tanpa memedulikan sedikitpun ikatan darah keluarga. Sifat pengecut, kerdil, dan egois pria itu muncul ke permukaan dengan sangat menjijikkan dan memalukan. Aditya langsung melompat berdiri dari pojok ruangan, mengangkat kedua belah tangannya tinggi-tinggi di depan para penyidik kepolisian, lalu menunjuk lurus ke arah ibu kandungnya sendiri yang sedang terkapar di lantai marmer dengan suara bergetar histeris yang memekakan telinga. Aditya berteriak di depan seluruh petugas, jurusita, dan para tetangga bahwa dirinya sama sekali tidak bersalah, tidak terlibat, dan tidak tahu-menahu tentang racun obat penenang tersebut. Aditya mencuci tangan sepenuhnya dengan menuduh bahwa seluruh rencana jahat, mulai dari pembelian obat terlarang di klinik swasta pinggiran kota, peracikan dosis teh maut setiap sore, hingga pemaksaan klaim asuransi 800 juta rupiah adalah inisiatif, niat buruk, dan perbuatan tunggal dari Ibu Rati seorang diri. Aditya bahkan bersumpah demi apapun rela menjadi saksi mahkota untuk memberatkan ibu kandungnya sendiri di hadapan majelis hakim pengadilan, asalkan dirinya dilepaskan dari status tersangka dan tidak ikut dijebloskan ke dalam sel tahanan kantor polisi. Kata-kata pengkhianatan yang meluncur sangat deras dari mulut anak lelaki kesayangannya itu bagaikan belati beracun yang ditancapkan berkali-kali tepat ke ulu jantung Ibu Ratih. Anak tunggal yang selama ini ia manjakan setinggi langit, ia bela mati-matian dalam setiap kesalahan, dan ia perjuangkan hidup mewahnya dengan cara mengorbankan perasaan menantu serta merenggut nyawa orang lain. Kini berbalik menikamnya dari belakang tanpa ada secercah belas kasihan sedikit pun demi menyelamatkan kulitnya sendiri dari jeruji besi. Mata Ibu Ratih terbelalak sangat lebar menatap wajah Aditya dengan tatapan penuh rasa tidak percaya, kehancuran batin yang tak terperi, dan kepedihan yang teramat mendalam hingga meremukan sisa jiwanya. Kerongkongannya tercekat menahan beban kenyataan pahit yang begitu kejam, menyadari betapa sia-sia segala kejahatan yang pernah ia perbuat demi membahagiakan anak yang tidak punya hati itu. Ketika sepasang borgol baja dingin mulai dikatupkan dan dikunci rapat di kedua pergelangan tangannya oleh petugas kepolisian, jeritan histeris pertama dari mulut Ibu Ratih akhirnya pecah melengking membelah udara pagi yang dingin, menggema dengan sangat memilukan ke seluruh penjuru lingkungan perumahan tersebut. Jeritan histeris Ibu Ratih terus menggema keras di teras rumah saat kedua belah tangannya ditarik paksa oleh dua orang petugas kepolisian untuk digiring menuruni anak tangga semen. Tubuhnya yang tambun meronta-ronta dengan sangat liar tanpa kendali, membuat gaun beludru ungu kebanggaannya yang mahal menjadi kusut masai dan terseret di atas tanah berdebu yang kotor.
Kerumunan warga komplek perumahan dan para tetangga yang memadati jalanan depan rumah menonton pemandangan memalukan itu tanpa ada seorang pun yang menaruh rasa iba atau simpati sedikit pun. Bisik-bisik mencemooh, tawa mengejek, dan tatapan sinis mengiringi setiap langkah tertatih wanita tua yang selama bertahun-tahun ini selalu bersikap sombong, pongah, dan gemar merendahkan martabat orang lain di lingkungan tersebut. Di saat puncak kegemparan dan kepanikan itu berlangsung, sebuah mobil sedan hitam mewah keluaran terbaru meluncur tenang membelah kerumunan warga dan berhenti tepat di depan pintu pagar utama yang terbuka lebar. Sopir pribadi berpakaian dinas jas rapi segera bergegas turun untuk membukakan pintu penumpang belakang dengan penuh rasa hormat. Dari dalam mobil mewah tersebut, melangkah keluar sosok Kinanti dengan penuh keanggunan, ketenangan, dan wibawa yang luar biasa terpancar dari auranya. Kinanti mengenakan setelan blazer formal berwarna putih bersih dengan jilbab sutra senada yang tersampir sangat rapi di bahunya. Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan mendalam, rasa takut yang menghantui, atau kerapuhan fisik di wajah cantiknya. Langkah kakinya terdengar mantap dan sangat anggun saat berjalan melintasi pelataran halaman rumah didampingi oleh Pak Broto yang membawa map kulit hitam tebal berisi bundel berkas keabsahan hukum negara. Kehadiran Kinanti seketika membuat suasana halaman yang tadinya riuh mendadak hening membisu seperti kuburan. Ibu Ratih yang melihat menantu yang dulu diinjak-injaknya kini datang dengan penampilan terhormat langsung menghentikan rontaannya sejenak. Dengan sisa tenaga yang ada dan rasa keputusasaan yang memuncak di dalam dadanya, Ibu Ratih menyentakkan tangannya sekuat tenaga dari cengkeraman petugas polisi lalu menjatuhkan seluruh tubuhnya bersujud di atas tanah becek tepat di depan ujung sepatu kulit Kinanti. Sambil menangis tersedu-sedu, meratap, dan memukul-mukul tanah dengan sangat memilukan, Ibu Ratih mencengkeram erat ujung kain celana panjang Kinanti, memohon ampunan sebesar-besarnya dan memohon agar Kinanti berbelas kasih mencabut laporan kepolisian serta menyelamatkan keluarganya dari ancaman dinding penjara yang dingin dan penyitaan total seluruh isi rumah. Ibu mertua itu bersumpah akan mengembalikan uang santunan asuransi 800 juta rupiah dan berjanji akan memperlakukan Kinanti layaknya seorang ratu mulia di rumah ini jika ia dibebaskan dari jeratan hukum hari ini. Kinanti sama sekali tidak membalas sujud dan ratapan palsu itu dengan luapan kemarahan yang meledak-ledak. Ia hanya menatap wanita tua yang bersujud di kakinya itu dengan tatapan mata yang sangat jernih, tenang, berwibawa. Namun sedingin lapisan puncak gunung es yang tak tersentuh matahari. Dengan gerakan yang sangat anggun, perlahan, dan penuh ketegasan, Kinanti menarik kakinya mundur satu langkah ke belakang, melepaskan cengkeraman tangan mertuanya tanpa ada getaran keraguan sedikit pun di tubuhnya. Pak Broto melangkah maju satu langkah ke samping Kinanti dan membuka map kulit hitamnya di bawah sorotan sinar matahari pagi. Di hadapan seluruh rombongan petugas kepolisian, jurusita pengadilan negeri, kurator perbankan, dan ratusan pasang mata warga komplek yang menyaksikan dengan saksama, Pak Broto mengeluarkan selembar sertifikat hak milik asli atas tanah dan bangunan rumah megah bercat putih tersebut. Pak Broto menjelaskan dengan suara lantang, jelas, dan berwibawa bahwa rumah bertingkat 2 yang selama ini ditinggali dan dibanggakan oleh keluarga Ibu Ratih bukanlah harta warisan keluarga mertua seperti kebohongan yang selalu mereka sebarkan kepada seluruh kerabat. Rumah tersebut adalah aset properti berharga yang dibeli lunas dengan uang tabungan pribadi almarhumah Ibu Rahayu bertahun-tahun lalu dan telah dibaliknamakan secara sah menurut hukum atas nama Kinanti sendiri sebagai hak milik mutlak yang tak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Pak Broto kemudian menyalakan sebuah alat perekam suara digital berukuran kecil yang langsung terhubung dengan pengeras suara portabel milik petugas kepolisian di lokasi. Seketika itu juga, rekaman percakapan suara yang sangat jernih dan utuh mengalun keras membelah udara pagi. Itu adalah rekaman suara percakapan rahasia antara Ibu Ratih, Aditya, dan Sheila di ruang makan keluarga beberapa malam sebelum almarhumah Ibu Rahayu menghembuskan napas terakhir. Di dalam rekaman itu, terdengar sangat jelas dan nyata bagaimana Ibu Ratih merencanakan penukaran obat penenang penekan saraf berdosis tinggi. Suara tawar yang Sheila yang tidak sabar menanti uang santunan asuransi cair demi membiayai pesta pernikahan mewahnya, serta suara persetujuan Aditya yang menyuruh ibunya bertindak cepat dan rapi agar uang 800 juta rupiah itu bisa segera masuk ke rekening pribadi mereka tanpa hambatan. Mendengar rekaman suara persekongkolan jahatnya sendiri diputar secara telanjang dan disaksikan oleh seluruh orang di lingkungan perumahan tersebut, Sheila langsung menutup kedua telinganya dengan telapak tangan sambil menjerit histeris ketakutan dan akhirnya jatuh pingsan tak sadarkan diri di atas lantai teras yang dingin.
Aditya yang berdiri mematung di samping pintu masuk mendadak lunglai kehilangan seluruh kekuatannya. Wajahnya berubah kelabu laksana abu pembakaran yang tertiup angin, menyadari bahwa rekaman pembicaraan tersebut membuktikan keterlibatannya secara mutlak dan menghancurkan seluruh sandiwara liciknya untuk mencuci tangan dari perbuatan durhaka itu. Para tetangga komplek bersorak marah, mengutuk, dan mencemooh keluarga mertua yang begitu kejam, tidak bermoral, dan sama sekali tidak memiliki hati nurani kemanusiaan itu. Air mata penyesalan bercampur rasa malu yang tak tertahankan mengalir sangat deras di pipi berkerut Ibu Ratih. Namun Kinanti hanya menatapnya lurus tanpa berkedip sedikit pun. Kinanti menundukkan pandangannya sedikit ke bawah, memandang ibu mertuanya yang masih tersungkur tak berdaya di atas tanah kotor, lalu berbicara dengan nada suara yang sangat tenang, dingin, namun menghujam amat dalam keuluh hati wanita tua itu. Kinanti berkata bahwa tidak ada yang perlu disesali atau diratapi lagi pada hari ini, karena semua kehancuran yang terjadi saat ini hanyalah wujud nyata dari doa dan kehendak serakah Ibu Ratih sendiri sejak awal. Kinanti mengingatkan kembali bagaimana Ibu Ratih dengan sombong menuntut, merampas dokumen, dan memaksa di depan tanah makam ibunya yang masih basah agar seluruh uang santunan asuransi 800 juta rupiah beserta seluruh hak waris dan aset peninggalan almarhumah diserahkan seutuhnya ke tangannya. Kinanti menegaskan bahwa dirinya telah menuruti dan mengabulkan permintaan serakah tersebut secara sempurna tanpa menyisakan sepeser pun hak, dan kini adalah saatnya bagi Ibu Ratih untuk menelan seluruh racun, jeratan utang piutang korporasi, serta seluruh konsekuensi hukuman pidana dari apa yang telah ia minta dan rebut dengan penuh kezaliman. Ruang sidang utama pengadilan negeri tampak dipadati oleh pengunjung, awak media, dan para tetangga yang ingin menyaksikan akhir dari drama kejahatan keluarga yang sempat menggemparkan seantero kota. Suasana di dalam ruangan berdinding kayu coklat tua itu begitu sunyi dan mencekam. Di kursi terdakwa, Ibu Ratih duduk dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye mencolok. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus, bungkuk, dan rapuh dibandingkan saat ia masih bergelimang kemewahan semu. Tidak ada lagi kalung emas tebal, cincin berlian, ataupun gaun bludru megah yang biasa ia banggakan. Rambutnya kini memutih penuh uban dan kusut tak terawat, sedangkan tatapan matanya kosong menatap lantai ruang sidang yang dingin. Di sampingnya, Aditya duduk tertunduk lesu di kursi pesakitan yang sama. Kemeja putih yang dikenakan suaminya tampak kusam dan lusuh. Sejak rekaman percakapan rahasia itu diputar di hadapan penyidik kepolisian, status Aditya langsung ditetapkan sebagai terdakwa turut serta membantu tindak kejahatan pembunuhan berencana dan permufakatan jahat penipuan klaim asuransi jiwa. Aditya kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Surat pemecatan tidak terhormat dari kantor tempatnya bekerja telah keluar sejak minggu pertama ia ditahan, mengubur selamanya angan-angannya untuk menduduki posisi manajer ataupun direktur utama di perusahaan cabangnya. Kinanti duduk tegak di barisan kursi terdepan pengunjung sidang didampingi oleh Pak Broto. Sikap tubuh Kinanti sangat tenang, anggun, dan bermartabat. Di tangannya, Kinanti memegang sebuah map tipis berisi putusan resmi gugatan perceraian dari Pengadilan Agama yang telah mengabulkan perpisahannya dengan Aditya secara fair stake tanpa memberikan sepeser pun hak harta gonogini kepada mantan suaminya tersebut. Kinanti menatap lurus ke arah meja majelis hakim, menanti ketukan palu keadilan yang telah lama ia perjuangkan demi nama baik dan ketenangan arwah ibunya. Hakim ketua mengetukkan palu kayunya 3 kali dengan suara lantang yang menggema di seluruh sudut ruangan, membuka pembacaan amar putusan akhir. Majelis hakim membacakan pertimbangan hukum yang sangat panjang, memaparkan secara gamblang bagaimana niat jahat, kelalaian berujung kematian yang disengaja, dan manipulasi dokumen klaim asuransi 800 juta rupiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pidana negara. Berdasarkan bukti forensik toksikologi dari Dr. Hendra, kesaksian notaris, serta berkas rekaman suara yang tak terbantahkan, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun kepada Ibu Ratih, serta menyita seluruh sisa aset pribadinya yang belum habis dilelang untuk menutupi kerugian negara dan para kreditur utang korporasi senilai 5 miliar rupiah. Aditya yang terbukti turut serta membiarkan dan menyetujui rencana peracikan obat terlarang tersebut dijatuhi vonis hukuman penjara selama 8 tahun. Mendengar vonis berat yang dijatuhkan hakim, Aditya langsung menangis terseduh-seduh di kursi pesakitan, memukul-mukul dadanya sendiri menyesali kebodohan dan kepatuhan butanya pada keserakahan sang ibu yang telah menghancurkan masa mudanya.
Aditya menoleh ke arah Kinanti dengan tatapan memohon ampun yang sangat memelas. Namun Kinanti tidak sedikit pun membalas tatapan itu dan tetap menatap ke depan dengan hati yang telah membeku dari segala rasa cinta yang pernah ada. Sementara itu, kehancuran keluarga tersebut tidak berhenti di ruang sidang pengadilan. Di luar sana, nasib Sheila tak kalah tragis dan mengenaskan. Setelah terbukti ikut menikmati uang hasil kejahatan dan memalsukan surat persetujuan keluarga, Sheila dikeluarkan secara memalukan dari universitas tempatnya menuntut ilmu. Calon suaminya yang berasal dari keluarga terpandang membatalkan rencana pernikahan mereka secara sepihak dan memutuskan pertunangan secara terbuka di hadapan keluarga besar. Karena tidak sudi menanggung aib memiliki mertua seorang pembunuh. Sheila yang terlilit utang pesta pernikahan, catering, serta gaun pengantin mewah yang mencapai ratusan juta rupiah kini dikejar-kejar oleh para penagih utang hingga melarikan diri ke kawasan pinggiran kota dan hidup menggelandang tanpa arah. Waktu terus bergulir tanpa henti, membawa hari-hari penuh penderitaan bagi mereka yang menanam benih kezaliman di masa lalu. Tahun demi tahun berlalu di balik dinding penjara yang lembab, dingin, dan berbau karat. Di dalam sel tahanan yang sempit, Ibu Ratih harus menjalani hari-harinya sebagai pesakitan yang terbuang. Tubuhnya digerogoti penyakit usia tua, kulitnya keriput kering, dan giginya tanggal satu persatu tanpa ada perawatan yang layak. Selama belasan tahun masa hukumannya berjalan, tidak ada satupun orang yang pernah datang membesuknya. Aditya yang mendekam di lembaga pemasyarakatan terpisah memutuskan hubungan keluarga dan sangat membenci ibunya yang dianggap sebagai biang keladi kehancuran hidupnya. Sementara Sheila menghilang tanpa kabar di rimba kerasnya jalanan. Hingga akhirnya, masa hukuman yang panjang itu resmi berakhir. Pintu gerbang besi berkarat dari lembaga pemasyarakatan wanita perlahan berdiri terbuka di bawah terik matahari siang yang membakar. Dari balik pintu besi yang berat itu, melangkah keluar seorang wanita tua renta bertubuh bungkuk dengan langkah yang sangat tertatih dan gemetar. Ibu Ratih melangkah keluar hanya dengan mengenakan sehelai daster usang bermotif pudar yang telah robek di beberapa bagian dan sepasang sandal jepit tipis yang hampir putus. Di tangannya, ia hanya menggenggam sebuah kantong kresek hitam lusuh berisi beberapa potong kain bekas tanpa uang sepeser pun di dalam sakunya. Wanita tua itu berdiri mematung di pinggir jalan raya yang ramai, menyipitkan matanya yang kabur menatap dunia luar yang telah berubah asing baginya. Tidak ada mobil sedan mewah yang menjemputnya. Tidak ada anak kesayangan yang memeluknya, dan tidak ada lagi rumah megah bertingkat 2 tempat ia dulu bertahta dengan sombong. Ibu Ratih kini benar-benar sebatang kara, menjadi manusia terhina dan terlunta-lunta yang tidak memiliki tempat untuk pulang selain trotoar jalanan yang keras dan berdebu. Aroma busuk dari tumpukan sampah basah dan kubangan air limbah pasar tradisional menyengat indera penciuman siapa saja yang melintas di gang sempit itu. Di sudut emperan toko kelontong yang berdebu dan penuh lalat, seorang wanita tua bertubuh bungkuk tampak meringkuk kedinginan di atas selembar kardus bekas yang telah koyak. Pakaian yang menempel di tubuhnya hanyalah kain daster compang-camping berwarna kelabu kusam yang dipenuhi tambalan dan noda minyak hitam. Rambutnya gimbal berdebu, kulitnya keriput pekat berkerak daki, dan jari jemari tangannya yang kurus kering mengais-ngais sisa makanan berjamur dari kantong plastik tempat sampah di pinggir selokan. Wanita tua gelandangan yang hidupnya mengenaskan itu adalah Ibu Ratih. Tidak ada lagi sisa-sisa kemewahan gelang emas, kalung permata, atau wibawa nyonya besar yang dulu selalu ia banggakan saat menginjak martabat menantunya. Hidupnya kini benar-benar hancur menjadi gembel yang terbuang dari peradaban manusia. Ingatannya telah banyak yang hilang ditelan kepikunan dan tekanan jiwa yang parah. Namun bibirnya yang pecah-pecah tak henti-hentinya berkomat-kamit meracau tak jelas kepada setiap pejalan kaki yang lewat, meratapi kalimat uang 800 juta rupiah yang selalu ia sebut sebagai hak miliknya. Para pedagang pasar hanya memandangnya dengan rasa jijik dan sesekali melemparkan remah gorengan sisa, atau mengusirnya dengan semprotan air comberan agar tidak mengganggu pelanggan toko. Keluarga yang dulu ia agung-agungkan telah hancur lebur tanpa jejak sisa. Aditya, anak lelaki kesayangan yang dulu ia manjakan dan ia perjuangkan hartanya dengan meneteskan air mata darah Kinanti, telah keluar dari penjara beberapa tahun lebih awal hanya untuk menjadi buronan kelas tri sindikat penagih utang. Aditya hidup berpindah-pindah dari satu emperan stasiun ke kolong jembatan kumuh, menderita sakit paru-paru menahun tanpa biaya pengobatan, dan akhirnya tewas mengenaskan dalam kesendirian di gerbong kereta barang tua tanpa ada sanak famili yang menguburkan jenazahnya dengan layak. Sementara Sheila,
Adik ipar manja yang dulu senang menumpahkan kuah sayur panas dan merobek pakaian Kinanti, kini hidup terlunta-lunta di kawasan lokalisasi pinggiran kota yang kotor, kehilangan kecantikannya, terjangkit penyakit menular, dan mengemis belas kasihan dari para sopir truk demi sesuap nasi basi. Tiba-tiba, deru mesin beberapa mobil mewah memecah hiruk-pikuk suasana pasar tradisional yang becek. 3 buah mobil sedan hitam mengilap dan sebuah mobil boks besar pengangkut logistik berhenti beriringan di tepi jalan utama tepat di depan gang tempat Ibu Ratih sedang mengemis. Beberapa petugas berjas rapi dan relawan berseragam putih bersih segera turun untuk menata tenda lipat dan meja pembagian santunan sosial. Kerumunan warga miskin, kaum duafa, anak-anak yatim piatu, dan para kuli panggul pasar langsung berbaris tertib menyambut kedatangan rombongan donatur dermawan tersebut dengan wajah penuh sukacita dan doa kebaikan yang tulus. Pintu penumpang mobil sedan hitam paling depan terbuka perlahan. Dari dalam mobil tersebut, melangkah turun seorang wanita anggun berparas teduh dan sangat berwibawa. Wanita itu adalah Kinanti. Kinanti mengenakan pakaian muslimah modern berwarna hijau zamrud yang sangat anggun dengan perhiasan mutiara sederhana yang memancarkan pesona kemuliaan sejati. Di sampingnya, Pak Broto yang kini menjadi ketua Dewan Penasihat Yayasan mendampinginya dengan penuh rasa hormat. Kinanti telah berhasil mengembangkan seluruh aset peninggalan almarhumah ibunya secara jujur, mendirikan yayasan yatim piatu terbesar di kota tersebut, dan mengelola ratusan unit usaha yang memberdayakan ribuan janda miskin serta anak telantar. Kinanti melangkah dengan senyuman tulus, membagikan ratusan kotak makanan bergizi, amplop santunan tunai, serta paket sembako kepada kaum duafa yang mengantre dengan tertib. Setiap orang yang menerima bantuan dari tangannya membungkuk hormat dan mendoakan keberkahan hidup untuk Kinanti serta almarhumah ibunya, Ibu Rahayu. Kinanti membalas setiap doa mereka dengan kelembutan tutur kata dan kehangatan yang merangkul siapa saja tanpa membedakan derajat. Dari kejauhan di balik tumpukan karung goni pasar yang kotor, mata Ibu Ratih yang nanar dan berair perlahan menangkap sosok wanita berpakaian hijau zamrud yang tampak seperti bidadari penolong itu. Ingatan samar di otaknya yang rusak mendadak tersengat saat melihat tahi lalat kecil di dekat dagu Kinanti dan mendengar suara lembutnya yang begitu khas. Dengan langkah tertatih-tatih menyeret sandalnya yang robek, Ibu Ratih merangkak keluar dari comberan pasar, berusaha mendekati kerumunan pembagian santunan sambil mengulurkan tangannya yang kotor berlumur debu hitam. Ibu Ratih mencoba membuka mulutnya untuk memanggil nama menantu yang dulu ia zalimi dan ia usir di tengah badai hujan deras, berharap Kinanti sudi mengenalinya dan memberinya sedikit uang atau sepotong roti hangat untuk mengganjal perutnya yang lapar berhari-hari. Namun, suara yang keluar dari kerongkongannya hanyalah erangan parau tak bermakna yang langsung tenggelam oleh riuhnya suara doa anak-anak yatim yang mengelilingi Kinanti. Ketika langkah tertatih Ibu Ratih terhenti beberapa meter di depan karpet merah pembagian santunan, Kinanti menoleh perlahan ke arah wanita tua gembel itu. Tatapan mata Kinanti menyapu tubuh bungkuk Ibu Ratih dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ketenangan batin yang sangat sempurna. Tidak ada dendam, tidak ada amarah yang tersisa, dan tidak ada pula niat untuk menghakimi. Kinanti hanya menatap sang mantan mertua dengan sorot mata yang jernih, memandang seseorang yang telah menerima keadilan hukum alam yang paling sempurna atas seluruh kejahatan yang pernah diperbuatnya. Kinanti kemudian mengisyaratkan kepada salah seorang staf yayasannya untuk memberikan 2 kotak makanan nasi hangat dan sebotol air mineral bersih kepada pengemis tua itu, tanpa pernah melangkah mendekat atau menyapanya sepatah kata pun. Ibu Ratih menerima kotak makanan itu dengan tangan yang gemetar hebat, mendekapnya di dada sambil menatap mobil mewah Kinanti yang mulai melaju perlahan meninggalkan kawasan pasar menuju cakrawala masa depan yang gemilang. Air mata penyesalan yang terlambat menetes membasahi pipi berkerut sang mantan nyonya besar, meratapi kenyataan bahwa wanita mulia yang dulu ia injak, ia tampar, dan ia paksa tidur di gudang berbau ape kini bertahta di puncak kehormatan dan kemakmuran sejati. Sementara dirinya sendiri harus menghabiskan sisa napas hidupnya mengais sisa makanan di kubangan sampah jalanan, menanggung laknat keserakahan selamanya hingga ajal menjemput di atas tanah yang dingin dan terhina.